Secara mengejutkan, Istana mengabarkan jika Presiden menggunakan haknya untuk memberikan ampunan pidana kepada 1.016 terpidana, di mana 2 orang diantaranya adalah terdakwa kasus korupsi Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Hadiah Presiden ini disetujui oleh DPR yang sebelumnya telah melakukan rapat konstitusi terkait penggunaan hak Presiden tersebut. Keputusan ini kemudian diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Lalu, bagaimana penggunaan hak Presiden ini dilihat dari sisi politik? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan kembali membahas pro kontra perubahan nama Sound Horeg menjadi Sound Carnival Indonesia. Para pengusaha Sound Horeg mengubah nama tersebut untuk menghindari aturan yang diberlakukan oleh MUI Jawa Timur serta pemerintah provinsi. Sejauh mana perubahan nama ini dapat mempengaruhi operasional Sound Horeg? Ikuti ulasannya bersama redaktur Detik Jatim selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Beberapa kejutan kembali terjadi dari bursa transfer klub Eropa. Arsenal akhirnya mendapatkan Gyökeres dari Sporting Lisbon. Dirinya disebut-sebut sebagai kepingan terakhir dari puzzle Arteta di lini depan. Dari tanah Bavaria, Bayern Munich juga baru mendapatkan tanda tangan superstar Liverpool asal Kolombia Luis Diaz. Lalu seperti apa peta kekuatan tim-tim besar Eropa di musim depan? Simak obrolan seputar dunia sepak bola sore ini hanya di The Hat-Trick. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Mafira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wah, menyapa Detikers di hari Jumat. Piu, piu, piu. Oh, Kok gak bisa slow motion? slow motionnya Sendiri. manual ya. Bukan dari efek, bukan dari filter. tapi emang kayak Velocity. Velocity. Mantap. Selamat sore Detikers, selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita hari ini biru sekali Zoya. Ya ampun. Ini biru tulisannya tuh, ini biru, ini biru, ini biru. Betul, betul, Dompet betul, betul. juga masih biru. Oh, 50 ribuan Ibu, isinya. iya. Yang masih. Kemana ini mic gue? Jatuh, Zoya. Oh. Masih biru lah, kan masih tanggal muda. Benar. Masih tanggal 1. Oh, welcome August. Welcome, Jadi hari August. bulan ini biasanya yang namanya Fauzi ulang tahun nih. Iya, benar-benar. Kalau perempuan tuh Nabila biasanya. Iya. Bulan Agustus ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Nabila yang ulang tahun di bulan Agustus dan juga Iya. Fauzi ya. Fauzi, biasa Fauzi Agustus ya kan. Fauzi Badila. Fauzi Badila kan A-nya kan Agustus. Oh Badila gitu. Agus. Iya, oh iya. Agus. Oke. Kak, kamu tipe yang kalau gajian, kok kalau gajian sih, tipe yang percaya kalau dompet tuh nggak boleh kosong, kayak harus tetap ada cashnya nggak gitu? Kan ada yang bilang kayak, iya, walaupun iya. sekarang semua transaksi kita udah cashless, Cashless, iya. tapi tetap aja dompet tuh nggak boleh kosong, katanya Pak Mali harus tetap ada uangnya juga biar tetap mengundang teman-temannya untuk datang gitu. Gue ada sih tetap ya, beberapa recehan ada lah. buat parkir atau misalnya. Parkir juga kan udah pakai itu, tap ini. Iya tap sih. tap. Tapi ada juga yang masih pakai uang cash. Oh ya kalau di ini ya, di Alfamart ya. Iya biasanya. Sama enggak sih, gue udah paling gitu Za. Lu mah enggak sih? Enggak. Aku tetap harus ada uang cash. Berapa itu nominalnya? Berapapun itu, tapi yang jelas harus ada uang kertas di dalam dompet karena katanya nggak boleh kosong banget, Pak Mali. Iya. Dan kadang-kadang nasi uang kertas itu yang menyelamatkan hidup kita sebenarnya. Kalau lagi kayak wah, ternyata harus ada yang Iya, bayar iya. pakai cash. Masih bisa. Masih ada. Walaupun gitu. sekarang kan kalau pakai kris juga gue sebenarnya berat sih. Karena Chris John kan. Gue bilang Chris di sini, tau Chris John juara dunia ya munculnya benar. Iya. Dan kalau pakai Chris itu nggak boleh lewat bandara kan ya? Iya, Jadi di metal detector nggak bisa lewat. Kan dia benda tajam kan. Betul. Benda tajam, bentar. Oke. Kalau enggak juga, gue enak juga sama atasan gue kan Chris Fatoni namanya. Gak enak jadinya, wah berapa mbak pakai Chris bisa mas? Oh gitu. Bos gue Digunakan sebagai backup ya. Backup, benar. Kita biru-biru hari ini semangat banget nih. Biru. Semangat Aza, karena tadi siang sebelum Jumatan itu pemerintah mengumumkan kalau tanggal 18 Main masuk ke berita Agustus. aja. Tar dulu atuh yang ulang tahun dulu. Apa nih? Gimana ulang tahun kemarin? Nih, guys. Day to you. Asik. Happy birthday to. Setuju. Siapa yang setuju malam ini makan sama Pak Afi? bayarin gua makan berarti gua dibayarin dong. Dibayarin. Oh dibayarin. Weh, Oke. setuju.
Ke 25. Alhamdulillah. 10 tahun yang lalu. Lah iya bener kan 25 10 tahun yang lalu. Betul, dalam hitungan tahun gajah ya, alias dikali 4. Iya, kabisat. Kabisat 4 tahun sekali. Yang tanggal 29 Februari itu. Iya benar, kabisat 4 tahun sekali. Iya. Coy ya, jangan bosan ulang tahun dong, nanti gak ulang tahun lagi. Bagi gue setiap hari itu hari yang baru kali. Keren. Ya. Apa wishnya di tahun ini, di tahun yang baru ini? Ya yang pasti semoga Indonesia lebih baik ke depannya sih. Keren. Karena apa ya, jangan tanya apa yang pernah engkau berikan kepada dirimu Negara. sendiri. Iya, Gitu ya, tapi semoga lebih inilah. Tapi itu apa bagaimana kita harus bisa melihat horizon yang ada di cakrawala ini gitu. horizon ya. Ya, boleh itu tolong di quote ya, dipotong dikasih kayak Miau 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 miau. miau. Gitu, Ngomongin soal miau, kemarin gue yoga sama kucing. Itu serius ya? Sumpah. Gue Ya. liat Insta story Eza ya, dia itu pilates apa yoga sih? Yoga. Bedanya yoga sama pilates apa? Beda tujuan gerakannya ya. Nah, ini nih jarang pilates nih. Nah, Gue tadi gue kira aku bener. gue kira ngomongnya beda orang yoga sama pilates. Tapi menurut gue ya, sebagai seorang anak daerah ya, yang juga datang ke Jakarta, gue tuh cukup amazed dengan jenis-jenis kegiatan yang ada di ibu kota ya. Oke. Kayak dibikin gitu, yoga with dogs, yoga with cats, gitu tuh ada gitu. Gue yakin di daerah lain tuh kayak ngapain? Nah kemarin tuh yoga market berarti lu ikutin gerakan-gerakan kucing. Miau. Miau. Enggak, tapi di tempat yoganya itu tuh ada kucing gitu. Dan dia tuh emang human friendly ya, bukan kita yang pet friendly, tapi mereka yang emang friendly aja. Jadi suka ikut-ikut. Kita lagi gerakan apa, dia naik gitu. Dan tuh dia nggak boleh jatuh ceritanya. Kayak di film Shaolin kan, yang kayak apa? Bener. Guys, Tapi itu lebih mahal nggak Za? Yoga. Diikutin lagi. beberapa ada yang mahal, tapi yang semalam enggak sih. Kayak normal aja, harga kelas biasa. Kucingnya jenis? Kucing village cat. Oh, kampung. Kucing Kucing kampung. Kucing kampus, Oh, iya kan. oke. Oh, kita nggak boleh nyebut kucing kampung tau kak. Emang kenapa? Non ras gitu sebutannya. Oh, mereka ini ya apa ngerasa tersinggung. Iya, jadi kayak Iya. jangan rasis gitu. Iya, ini tuh bukan kucing kampung, itu non ras. Dia tadi bilang non-ras berarti terios ya? Non ras Berarti terios, keras. Oh ya Allah, Iya kan? Kijang kapsul kali Iya. Kijang kepanjangannya apa? Kerjasama Indonesia dan Jepang. Pintar banget. Toy, besok sini iklan ya? Bulan Agustus, bulan yang baru. Bulan Semangat yang baru sampai tanggal 31 sampai itu tadi beneran sangat menghebohkan yang tadi gue bilang tanggal 18 Agustus akhirnya libur karena sebelum ada berita ini gue tuh sama anak-anak redaksi tuh kayak wah nih long Nggak ada weekend udah tanggal- habis kan. Iya, gak ada tanggal merah banget Nggak ada nih. tanggal merah sampai nanti Natal setahu gue. Tapi Iya. Natal tuh tengah pekan ya Pak? Bukannya Sabtu ya? Tapi tanggal 25 kan Natal kan? Ya. Nah karena kan kita banyak libur tuh di Maret tuh Iya, banyak libur di awal-awal Rapel tahun. ya. Nah gue bilang ini kayaknya tanggal Apa sih 17 kalender? pasti libur, tanggal 18 libur nih. Ah masa sih kan gak mungkin enggak gitu kan. Gak mungkin lah masa libur. Ternyata tadi pemerintah netapin. Oh. 18 Agustus, hari Senin kan 18 Agustus. Betul. Oh 17 di Soda siaran ya? Pas lomba ya? Gue gak bisa lagi. Gue lomba balap kerupuk masalahnya. Betul. Jadi kerupuknya tuh bikin sambil lari. Iya. Gitu jadi libur guys tanggal 18 ya. Iya. Jangan masuk kantor nanti. Betul. Coba kita tanya dulu kira-kira nih satu sobat-sobi NTMC kita ada rencana untuk ikutan lomba Agustusan apa? Atau ya? jangan liburan long weekend. Kayaknya Kayaknya deh. enggak sih. Iya, Kalau bertugas mereka harus mungkin bertugas ya. di Mungkin garda besarnya terdepan. bertugas ya. Kita sapa dulu Brigadir Cici. Selamat sore. Selamat sore, Brigadir Cici. Halo, selamat sore, Afif dan Eza. Gak ikutan badminton Brigadir Cici. Ya baik, terima kasih Afif dan Eza. Detikers, mari kita update informasi arus lalu lintas menjelang jam berakhirnya pulang perkantoran pada sore hari ini di sekitaran kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini terpantau langsung tepat di belakang saya. Kondisi arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Cawang ataupun
ke arah Salemba, Senen, ataupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tebet, Kuningan juga Tanah Abang hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun terpantau langsung dari pantauan kami bahwa selain didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang melintas, tetapi juga banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada sekitaran kawasan ini sendiri. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Salemba ataupun dari arah Matraman yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Melayu juga akan melintas ke arah Cawang dan Halim hingga sore hari ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, gunakan helm khususnya bagi para pengendara roda 2 dan juga jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan, serta perlu kami informasikan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, khususnya bagi para pengendara dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Melayu ataupun ke arah Salemba dikarenakan adanya penyempitan jalan yang mana ada penggalian kabel. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur yang benar. Dan juga bagi para pengendara sepeda motor untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate berbagai informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Afif dan Eiza yang dapat kami laporkan langsung dari lokasi, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici. Brigadir Cici, apakah nanti Brigadir Cici liburan tanggal 18 karena kan tanggal merah tuh? Atau ada tugas nih? Nah, kalau itu belum tahu ya karena masih menunggu kegiatan dari kantor. Oh, Siap. Brigadir Cici kalau misalnya disuruh ikut lomba 17-an, mau ikut lomba apa? Gimana Mbak? Maaf suaranya kecil. Oh, badannya juga. Kalau disuruh ikut lomba 17-an, mau ikutan lomba apa, Brigadir Cici? Balap karung kayaknya keren ya. Weh, menantang. Baik, selamat ikutan lomba 17-an. Romo masih lama ya. Masih lama. Baiklah, Latihan dulu. terima kasih Terima kasih banyak banyak Brigadir Cici. Informasinya, salam presisi. Selamat sore. Terima kasih. Balap karung, nggak? Kayak gue pernah nggak ya ikut lomba balap? Pernah balap, pasti balap karung ini banget, mainstream banget. Iya. Yang Kayak lucu- tiap tahun ada. Yang ada lucu terus. tuh yang ini Za, yang koin ditaruh di muka terus harus jatuh yang dia. Tahu belum nggak ada? pernah. Jadi koin terus ini kalau nggak ini apa biskuit taruh di pipi terus harus bisa dimakan. Tapi kalau pakai tangan yang Oh, digerak-gerakin nggak usah mukanya. di-zoom, iya, jakin. Iya. Ya kan? Atau enggak yang pakai topi ada kaitnya, disuruh masukin ke bolongan Iya, itu. bolongan Jadi susah juga. cukuruku. Pok jeruk. Itu cukup lucu juga tuh Gitu, ya. guys. Tapi harmless gitu lucunya ya. Karena menurut gua kalau ngambil koin di pepayang dikasih oli itu agak harmful ya. Agak berbahaya gitu. Baunya gak enak, udah pernah gue soalnya. Nah jadi Detikers di 17 Di 17 Agustus mendatang, mall-mall itu bakal diskon sampai 80%. wow, ayo gunakan rekening kamu. Daripada dibekukan, mending dipakai belanja mumpung diskon. Iya dong. Jadi diskon-diskon gede-gedean ini bakal dilakukan para pelaku usaha menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus besok, hari Minggu. Pemerintah memastikan pesta diskon bakal digelar pengusaha di retail dan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Selain pesta diskon di retail dan pusat belanja, pemerintah juga akan memberikan diskon besar-besaran untuk transportasi publik di seluruh Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2025. Tarif KRL komuter lain, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek hingga Jaklingko, tarifnya diskon menjadi hanya 80 perak sekali jalan. Kebijakan tarif murah ini bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dan kebahagiaan kepada masyarakat dalam merayakan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Diskon berlaku 1 hari penuh pada 17 Agustus.
Seru. Seru. Termasuk juga ya keseruannya juga misalnya Detikers kayak oke, misalnya pakai transportasi umum nih harganya cuma 80 perak Mau aja. kemana ya? Mau kemana ya? Nah, Istana Kepresidenan juga Istana Kepresidenan juga baru kali masih celana lagi menggelar pesta rakyat dan juga karnaval kemerdekaan ya, yang tentunya juga ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia juga untuk memperingati bulan kemerdekaan Indonesia. Nanti masyarakat juga bisa menjadi peserta upacara Wah. detik-detik proklamasi HUT 80 ya, dan sebenarnya karena pasti banyak banget ya antusiasme dari masyarakat juga. Jadinya masyarakat diajak untuk war undangan di aplikasi Pandang Istana. Ini udah bisa di war di tanggal 4 Agustus mendatang. Hari. Jadi yang udah biasa ngewar tiket-tiket K-pop, Iya. udah biasa ngewar tiket Coldplay ya kemarin. Nah, siapa tahu tangannya masih wangi untuk war tiket undangan untuk ikut upacara bendera di Istana Kepresidenan juga ya. Tapi selain itu juga ada pesta rakyat lainnya. Nah, kalau ini nggak usah war karena ini gratis dan bisa didatangi sama siapa aja tanpa syarat ya. Di sana bakalan ada berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM dan juga pertunjukan kembang api di malam harinya juga ya. Dan karnaval ini akan melintasi rute di kawasan Monas, MH Tamrin sampai Jalan Sudirman. Dan tentunya juga masing-masing instansi pemerintahan ini akan menghias mobil katanya untuk ikutan karnaval ini. Gitu, Seru. Karena ya. kan libur kan, jadi Iya. itu bisa. Sampai malam boleh lah. Sampai malam lah, ikutan boleh. karnaval boleh lah. Tapi ingat gitu. paginya udah upacara dong berarti? Udah kan upacara. 17 upacara. Iya. Jadi misalnya pakai baju adat atau bisa tuh. pakai baju pahlawan. Bisa tuh langsung door ikutan pesta rakyat gitu. Besokannya libur deh. Iya, bed rest deh. Gitu deh beda. Capek. Karena capek ya. Capek. Karena kan keliling kotanya jalan kaki Jalan kalau kaki, karnaval kebetulan. tuh ya. Seru nih, seru. Gitu. Gimana, udah ada rencana mungkin untuk Detikers mau kalau gitu kita bikin itinerary-nya Kak. Bisa. Jadi pagi kita ini dulu upacara bendera dulu Iya, hari di Minggu tuh Istana kan. Kemerdekaan. Habis Terus? gitu kita ke mall ngadep. Sekalian belanja. Sekalian belanja yang Sekalian ada belanja. diskon sampai 80%. Habis gitu sorean baru kita menuju ke karnaval karena biasanya Iya, kalau di Monas. karena kalau ada panggung biasanya kalau udah rada gelap-gelap baru ada Bisa tuh. performance. Bikin konten di situ bisa, gitu, ya kan? ya. Gitu pokoknya ya, masyarakat Indonesia diajak untuk menggunakan tanggal 18 Agustus ini untuk perlombaan, untuk tetap memperingatinya juga. Apalagi sebetulnya kemarin ada himbauan dari pemerintah juga kalau menaikkan bendera tuh nggak cuma tanggal 17 Agustus aja, tapi udah bisa dipasang sepanjang bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 31. Gitu. Ya. 80 tahun loh Indonesia. Ada, Tua nggak kerasa banget ya. Iya. Sementara kamu kan udah hadir di dunia ini dari tahun 1921. Sebelum Masehi. Iya, SM iya. sebelum Masehi. Udah tua juga negara kita ya 40 Satu tahun. umurnya sama Megalodon ya Kak. Megalodon. Iya sih, 80 tahun tua banget loh Indonesia. Tapi gimana menurut kamu soal logo Oh yang HUT 80 RI itu ya, ke-80? itu Tikers tuh, ada logonya tuh. Betul. Tapi ini beberapa ya, ini sih lebih, kalau gue lebih subjektif ya. Ada beberapa yang keren-keren juga sebenarnya. Gue suka kok. Ada beberapa yang lebih keren, bukan sorry, ini menurut gue pribadi. Ada yang keren kayak misalnya dia tuh kalau nggak salah cewek dari Bandung deh. Dia itu yang ada sayapnya, itu keren tuh. Iya. Itu keren banget. Gue suka itu sih. Cuman ya pasti ini juga pemerintah juga punya pertimbangan pribadi lah. Betul. Kemarin kan sebenarnya juga kita mendatangkan nih desainer yang membuat si logo ini yang terpilih ya, namanya Mas Bram juga dari Bandung kebetulan juga ya. Si studionya tuh juga dari Bandung. Studio atau production house-nya juga dari Bandung. Abis gitu kita dibisikin juga kalau ini sebenarnya preferensi pilihan dari Pak Prabowo langsung. Walaupun anaknya Pak Prabowo itu punya pilihan lain gitu katanya. Tapi tetap kan hak prerogatifnya di presiden. Tapi keren juga kok, Keren. Karena menurut gue itu tuh cukup simple dan jadinya gampang untuk diaplikasikan di banyak hal
gitu. Yes. Jadi kalau misalnya dijadiin pin yang bentuknya 80 tuh Bisa. tetap compact dan modern gitu. Setuju. Ya kan, belum lagi mungkin biar mudah diduplikasi sama masyarakat kalau misalnya mau ngelukis gapura iya. Mural, gitu, ya kan? mural dan lain-lain juga. Gitu. Berarti kita fix ya tahun ini muncrat. Gak apa-apa, Za. Berarti kita fix ya tahun ini upacara benderanya masih dari Istana Merdeka ya, masih di Jakarta ya. Masih di Jakarta. Oke, baiklah kalau begitu kita break dulu karena abis ini kita masih akan lanjutkan keseruan lainnya. Wah, juga, habis ini ya. kita banyak banget yang mau kita isinya daging semua lah pokoknya. Wow. Oh, medium well. Well done, congratulations. Jangan kemana-mana, Tikar, tetap di Detik Sore. Gak cuma Rere. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Jadi kan cukup spesial di editorial review kita hari ini karena biasanya sosok yang satu ini tuh kita selalu nantikan gebrakannya. Iya. Dimulai dari outfitnya, atau mungkin gitarnya, Iya, atau mungkin activity-nya lah. activity-nya Activity gitu apa ya. gimmick gitu ya? Nah, nanti kita tanya langsung ya. Karena kali ini edisi spesial hadir langsung di studionya Detik Sore juga ya. Makanya kita akan langsung menyapa aja ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore. Selamat sore, Mas Adi. Direktur Eksekutif PPI hari ini hadir langsung. Mas. Mantap nih. Datang ke sini ngarep ketemu artis gue. Ketemu siapa Mas Adi Pray hari Banyak ini? tadi tuh di luar. Ketemu siapa aja? Ada mobil-mobilnya siapa gitu. Cantik-cantik tahu. Ih, Glowing. Glowing. makanya sering-sering Mas. Nanti Kayaknya jarang tiba-tiba makan ya. Kurus-kurus ya. Tirus-tirus gitu. Emang tirus-tirus. keras Mas kehidupan jadi. Waduh, emang gitu Kak, bukan keras Kak. Kayaknya anti masakan. Risiko. Ketemu biasanya tiba-tiba ada Ayu Ting Ting lewat gitu ya. Terus siapa kamu suka ketemu siapa? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana ada. Suka ketemu Yang cewek-cewek itu juga ada. di sini. Lupa Cewek-cewek namanya. itu. Gitu Mas ya. Mat itu terketumpah. Nah. oke. Makanya kita deketin aja. Oh, jangan sampai ketutup kopi ini bahaya ini. Ngomongin kopi jadi. Ya oke lah. Jadi melek maksudnya. Jadi melek maksudnya. Kan terinspirasi dari presiden. Terinspirasi Nih. presiden, bikin pintar kopinya. Mas, kita sore ini topiknya sebenarnya lagi hangat juga dibicarakan, yaitu soal pro kontra amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong ya kan Mas. Yang mana memang Detik News juga banyak banget ini berita Eza, Mas populermu dibaca-baca gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Mas Adi bisa ngasih penjelasan dulu Mas, apa sih bedanya antara amnesti sama abolisi? Weh. Karena kan pasti orang juga bertanya-tanya ya Gaza. Iya, betul. Ya Iya, betul. saya kira sudah banyak kok yang menjelaskan apa abolisi dan apa amnesti. Tentu abolisi itu adalah penghentian proses hukum ya yang sedang berjalan pada seseorang dan dianggap bahwa seseorang itu dinyatakan tidak bersalah apapun. Itu yang terjadi dengan Pak Tom Lembong. Kan dia dikasih abolisi kan? Artinya proses-proses yang selama ini terkait dengan Pak Tom itu nggak terbukti, terindikasi ada pidana dan seterusnya. Nah kalau amnesti itu ada indikasi-indikasi pelanggaran secara hukum tapi diampuni, sama-sama diampuni, tapi satu terbukti, yang satu tidak terbukti. Itu adalah definisinya secara sederhana untuk memudahkan. Nah yang menjadi ramai tentu kenapa ada pemberian abolisi dan amnesti ini ya kan. Kalau kita wah kayaknya Detik ya ramai banget yang baca itu hari ini. Iya, betul. Kita pertanyaannya adalah kayak kok tiba-tiba ada pemberian pengampunan ini nih gitu ya, seolah-olah memberi bonus gitu. Kalau mau jujur sebenarnya saya mau bicara dari aspek politiknya ya. Dulu waktu kasus Hasto dan Tom Lembong pertama kali mencuat, apa coba yang muncul ke permukaan? Oh ini ada kriminalisasi politik. Misalnya karena misalnya Pak Tom itu dianggap beda kubu ya dengan yang menang hari ini. Ataupun Pak Hasto itu karena terlampau kritis dengan pemerintah sebelumnya. Jadi wajar kalau kemudian banyak juga yang meminta supaya pemerintah hari ini ikut campur dan mengintervensi. Supaya Pak Hasto dan Pak Tom Lembong itu tidak terjadi kriminalisasi dan seterusnya. Kan itu yang muncul. Nah yang kedua kalau kita mau jujur juga sebenarnya persoalan Hasto dan Tom Lembong itu dianggap
lebih kuat unsur politiknya dibandingkan dengan kasus hukum. Kan itu yang terjadi. Minimal ya, dalam pembacaan dakwaan dari Tom Lembong itu kan disebut tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Tapi dia divonis kan, itu rame nih. Gimana? Makanya wajar kemudian banyak aktivis-aktivis dan pegiat demokrasi hadir tuh. Waktu pembacaan vonisnya Pak Tom kan, banyak sekali yang hadir. Nggak mungkin kita sebut satu-satu. Begitupun ketika kasusnya Pak Hasto, kan banyak juga yang berteriak, ini murni kriminalisasi, persoalan politiknya jauh lebih kentara dibandingkan dengan hukum. Meski kita tahu bahwa KPK menyodorkan bukti-bukti, betul misalnya Hasto itu tidak terlibat dalam perintangan, tapi persoalan suap lah yang kemudian membuat Pak Hasto itu divonis beberapa tahun itu. Nah, dalam konteks itulah banyak sekali muncul narasi-narasi untuk mencari keadilan kepada dua figur ini. Ayo dong tegakkan keadilan. Pemerintah jangan berdiam diri. Muncullah brek, tak ada angin, tak ada hujan. Ada amnesti, ada abolisi. Kan kira-kira begitu. Kalau kita membangun argumentasi seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum ya. Coba kita cek apa coba argumen dari Menteri Hukum. Kenapa memberikan abolisi dan amnesti khususnya kepada dua figur kunci ini? Adalah argumen kebangsaan, ingin membangun suasana guyup, dan ingin merangkul semua pihak untuk kerjasama membangun bangsa di masa yang akan datang. Sorry itu saya harus kita katakan, sepanjang proses peradilan terjadi, peradilannya Pak Tom, Pak Hasto, yang diserang siapa? Pemerintah. Iya kan, diserang terus, tidak ada rasa keadilan, kriminalisasi, tendensi politiknya jauh lebih kentara dibandingkan hukum dan seterusnya. Kalau kita menggunakan argumentasi dari Menteri Hukum dan HAM, ini penjelasannya. Supaya tak ada lagi huru-hara dan tuduhan-tuduhan tak ada rasa keadilan. Terutama kepada dua tokoh besar ini gitu loh Pak. Artinya apa? Saya mengatakan bahwa per hari ini dalam tanda kutip, Jumat berkah, demi harmoni dan rekonsiliasi politik. Oh, itu tujuannya. Kan apapun judulnya kan Pak Tom saya sebut adalah faksi yang mewakili anak-anak Abah Anies Baswedan. Sementara Hasto adalah faksi yang mewakili kubunya Ganjar dan Mahfud MD. Jadi residu ini yang sepertinya ingin dihilangkan, ingin diamputasi. Tentu harapannya di kemudian hari tak ada lagi gonjang-ganjing, tidak ada kegaduhan sehingga stabilitas politik ada dan pertumbuhan ekonomi itu tumbuh secara signifikan. Dan bahkan kalau mau ditambahkan, kan salah satu syarat pemberian abolisi dan amnesti itu adalah bahwa yang bersangkutan dinilai berkontribusi untuk kepentingan bangsa. Dan cocok sudah ini argumennya, kira-kira begitu. Berarti tapi sebenarnya juga kalau melihat momentumnya ya, ini cukup gercep juga nih gitu ya, karena kan memang masih cukup hangat tuh vonisnya ke Pak Tom Lembong baru saja dijatuhkan, kemudian juga hasil rapat Hasto juga baru diumumkan juga gitu, langsung kemudian akhirnya sekarang langsung seperti diredam gitu ya, diredakan dengan adanya pemberian abolisi dan amnesti. Itu satu, kenapa momentumnya gercep banget. Dan sebetulnya yang bisa ngasih amnesti sama abolisi itu siapa sih? Ya presiden lah, itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau melihat asbabun nuzul, sejarahnya. Throwback gitu kan. Ternyata yang mengusulkan ini itu adalah Menteri Hukum. Kan katanya ada sekitar 44.000 yang dimintakan abolisi dan amnesti. Terutama untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-80 kan. Cuman yang dianggap memenuhi syarat itu hanya sebanyak 1.116. Hafal betul kita ini. Baca di Detik 6 kali soalnya tadi sebelum berangkat ke sini. Banyak juga berarti ya, selain mungkin dua sosok ini yang memang sekarang lagi hangat diomongin sama yang publik menjadi gitu ya. tanda tanya itu di luar yang dua ini siapa aja nih kira-kira begitu kan. Orang juga pengen tahu lah. Mostly kasus apa Mas Adi Praik sisanya? Tapi biasanya kalau seperti amnesti ya, rata-rata misalnya seperti kasus-kasus politik, penghinaan terhadap presiden, kepala negara, atau mereka itu mungkin saat ini yang sedang masuk tahanan, sedang di penjara, sudah berumur, sakit-sakitan. Jadi ada human interest yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Ada juga misalnya makar tapi tidak menggunakan senjata seperti di Papua dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan argumen-argumen kenapa amnesti itu diberikan. Itu dianggap sebagai aspek kemanusiaan sebenarnya. Dan ini wajar. Dulu misalnya Pak SBY 2005 juga memberikan amnesti loh kepada GAM,
tentu untuk melakukan rekonsiliasi antara GAM dengan pemerintah. Dan sampai detik ini ya gara-gara amnesti itu kemudian soliditas antara Indonesia dengan Aceh dan GAM ya terus kondusif dan terjaga kan. Tidak ada lagi gonjang-ganjing dan huru-hara. Itu contoh-contoh saja, dan di berbagai negara sebenarnya ada pengampunan-pengampunan terkait dengan peristiwa-peristiwa besar politik supaya tidak ada dendam yang berkelanjutan. Waktu di Afrika Nelson Mandela juga membentuk satu institusi namanya semacam institusi rekonsiliasi supaya peristiwa apartheid ini tidak menimbulkan luka yang berkepanjangan, bermusuhan antara kelompok-kelompok berwarna tertentu. Betul. Itu adalah salah satu contoh yang disebut sebagai hal-hal yang semacam ini dianggap sebagai sebuah harmoni supaya luka-luka politik itu bisa dihilangkan. Karena residu Pilpres 2024 per hari ini kan masih ada dong. Pasti. Masih kelahi-kelahi, masih ribut-ribut, ada anak abah, anak-anak banteng, ada anak biru, macam-macam lah judulnya. Nah Mas, berarti kalau Hasto ini masuk kategori yang mana berarti Mas untuk amnesti ini? Kan tadi kan kategorinya ada yang udah tua, udah sakit gitu. Makar. Ada yang udah makar. Kalau Pak Hasto kira-kira masuk kategori yang mana ya Mas? Kayaknya itu pertanyaan buat Menteri Hukum deh. Ya ada di Excelnya ya. Kalau saya sih membaca ini argumen politik kebangsaan, menjaga keguyupan dan kondusivitas. Karena kan kita melihat sepanjang proses pedalilan dari Pak Hasto itu kan dukungan para kader-kader PDIP yang datang kan cukup luar biasa. Narasi-narasi yang dibangun adalah ini adalah pengadilan kriminalisasi kan, bukan kasus hukum secara murni. Itu kan kalau dibiarkan lama-kelamaan memang bising. Artinya apa? Suara-suara publik yang selama ini mencari untuk jalan keadilan, terutama pendukungnya Hasto, kemudian pendukungnya Pak Tom Lembong, ini terkonfirmasi dalam konteks ini. Maka kalau mau jujur sebenarnya kita mendengarkan misalnya pengacara pendukungnya Tom Lembong mengucapkan terima kasih kepada DPR dan pemerintah atas abolisi yang diberikan. Begitupun dengan PDIP, mereka juga menyampaikan terima kasih dan bahkan kalau mau jujur dibayar tunas loh. Oh, dibayar tunas ya, bukan tunai ya? Tunas, bukan tunas lagi, tunas dan tunai. Nah, Apa? Adalah dukungan penuh. Nah, kan elit PDIP mengatakan bahwa instruksi pimpinan mereka bahwa PDIP tegak lurus dan mendukung penuh pemerintahan hari ini. berarti memang ada price to pay gitu ya dari PDIP juga. Karena ini kan sosok yang ya besar lah, sekjen lah gitu ya, yang akhirnya diberikan bonus gitu, diberikan pengampunan juga. Nah pasti di balik itu juga tentunya ada timbal balik yang dilakukan PDIP sama pemerintah atau sama presiden juga. Kira-kira apa tuh Mas? Price to pay. Ya kalau kita kembali pada argumen Menteri Hukum, ya kan, pemberian amnesti dan abolisi kepada dua sosok ini khususnya, itu kan tujuannya adalah membangun suasana kondusif dan kerjasama dengan semua pihak. Kan Pak Hasto dan Tom Lembong ini kan the others. Mereka ini adalah outsider dan bukan menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Dan para pendukung mereka memang cukup nyaring bicara tentang mencari keadilan dalam proses hukum sepanjang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ini apakah ini ada price to pay? Mungkin. Apa price to pay-nya? Dukungan secara total. Makanya kan tak lama setelah ada pemberian amnesti kepada Pak Hasto, kita kan mendengarkan pernyataan elit PDIP tegak lurus mendukung penuh secara total pemerintahan Pak Prabowo. Itulah yang saya bilang, ini dibayar tunai. Dibayar tunai alias malam ini tunai. Kan tujuannya rekonsiliasi kan, tujuannya kerjasama politik kan, tujuannya guyup kan, tujuannya merangkul semua pihak. Ya ini buktinya. Orang-orang yang selama ini outsider, the others, dirangkul kerjasama. Tujuannya adalah harmonisasi, rekonsiliasi, dan tak ada lagi dendam-dendam apapun. Begitu jalan ceritanya. Benar. Termasuk juga untuk publik ya. Walaupun bisa dibilang kan mungkin PDIP oposisi ya Mas, itu kan di luar kekuasaan kan. Berarti ya artinya kalau dirangkul begini ya peran PDIP mungkin tidak senyaring seperti sebelumnya dong Mas. Kalau mau jujur sebenarnya sebelum peristiwa amnesti kepada Hasto sekalipun, PDIP itu sebenarnya rasa pemerintah. Judulnya saja oposisi, tapi secara prinsip sudah mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto, tapi tidak mendukung Gibran. Aduh, iya. Itu kan pernyataan PDIP loh. Saya hanya mempertegas. Kerjasama dengan Prabowo mantap, tak bisa dibantah. Gimana dengan Wapres Bang? Nanti dulu. Itu kan statement mereka. Ibarat orang ini melihat sesuatu. Ini kepada Pak Prabowo, ini
kepada Mas Gibran. Yang ingin saya katakan adalah, kalau mau jujur sebenarnya, PDIP sejak awal ketika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dalam praktik politiknya, itu sudah mendukung penuh. Kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan. Revisi Undang-Undang TNI, PDIP paling depan. Soal program makan bergizi gratis, paling terdepan. Koperasi Merah Putih, paling depan. Apalagi? Dan seterusnya, dan so on and so on itu. PDIP di depan. Jadi bagi saya nggak relevan lagi apakah PDIP itu oposisi ataupun tidak. Apakah di dalam ataupun di luar. Oh. Iya. Nah, Karena iman politiknya itu adalah iman politik kerjasama dengan pemerintah. Kalau kubu dalam tanda kutip kubunya Tom Lembong Om. Kan ya dia kan anak abah begitu kan sama Pak Anies kan. Tapi kan kita tuh juga Pak Anies masih di luar kekuasaannya. Apakah dengan presiden pemerintah memberikan tadi abolisinya bisa dirangkul begitu? Kalau per hari ini percakapan publik ya, terutama pihak-pihak kritis kepada pemerintah, kepada kekuasaan hari ini, setelah adanya abolisi kepada Tom, mereka tuh melandai dan mengapresiasi 40 jempol. Waduh, 40 jempol Biasanya tuh ya. tutam, ini bukan tutam, 40 nih. Jempol apa lagi? Dicari nih jempol-jempol lainnya juga untuk memberikan dukungan. Begini semua, UID. Memenuhi rasa keadilan, sangat substantif dan prosedural. Sangat appreciate. Dan bahkan pengacaranya kan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPR dan pemerintah. Itu bentuk pengakuan yang tidak bisa dibantah. Bahwa apa yang terjadi hari ini, tidak ada mens rea dalam kasus Tom, dan kemudian ada abolisi, itu kan semacam mutual interesting yang bertemu dalam katupnya antara botol dengan tutupnya. Ketemu ini Matching. barang. Nah itu yang terjadi. Tapi dalam politik kita, cinta itu kadang hanya terjadi dalam semusim. Waduh, berarti akan ada musim berikutnya dong kalau Itulah begitu. politik kita. Kan kita tahu anak-anak abah ini kan sangat kritis loh ke pemerintah hari ini. Kanan kiri macam-macam. Tapi setelah ada abolisi, nah, semua menyatakan syukron. Iya syukron. Ngomong terima kasih. Tapi besok-besok setelah ini meredam, tak ada lagi isu kasus terkait dengan abolisi. Tetap kritis. Iya karena memang kalau mau jujur anak-anak abah ini kan tidak terkonsolidasi dalam satu barisan besar seperti partai. Kalau PDIP kan enak melihatnya. Jadi siapa nih kader-kader PDIP yang nyerong-nyerong, galak-galak, kritis-kritis, tinggal disemprit. Harus tegak lurus. Kau harus ingat bahwa Anda itu adalah petugas partai. Partai bilang tegak lurus kepada pemerintah, maka tak boleh satupun ada yang kritis terhadap pemerintah. Yang repot anak-anak abah. Ini bermunculan di mana-mana. Dan kayaknya anak-anak abah ini faksinya banyak. Ada faksi lunak, ada faksi garis keras, ada faksi moderat. Ya. Kalau yang faksi keras misalnya, ya menganggap ya ini memang tanpa abolisi sekalipun Pak Tom itu harus dibebaskan. Jadi mereka ini menganggap kalaupun toh ada abolisi, itu memang sudah takdir Tuhan. Bukan karena intervensi kekuasaan. Itu yang garis keras. Kalau yang garis-garis moderat dan lunak, ini memang seharusnya. Ini mantap, prosedural, sangat substantif. Memang pemerintah hari ini mantap semantap-mantapnya. Berarti memang juga cukup strategi untuk memberikan citra publik kepada presiden dan pemerintahan setelah dua kasus ini tuh cukup bisa dibilang sukses lah ya strateginya. Ya overall terutama dari pendukung kedua figur kunci ini ya Pak Tom sama Pak Hasto mendapatkan respon dan resultante yang cukup positif. Dan termasuk juga misalnya secara common sense pihak-pihak yang selama ini selalu mencari keadilan, menuduh bahwa ini adalah proses politiknya terlampau kuat dibandingkan proses hukum, ini tentu akan mengapresiasi ini secara umum. Meski banyak juga publik yang tidak bisa menutup mata. Ini kan dianggap menciderai bagaimana proses hukum. Ya soal supremasi kasus hukum di Indonesia ya. Jadi rentetan penegakan hukum kan menteng keren-keren nih ya. Soal Pertamina, soal pertambangan, macam-macam lah jalan cerita, ratusan triliun yang dimunculin. Tapi dalam kasus ini dianggap ada sedikit noda yang muncul. Ya namanya juga negara demokrasi, kan pikiran orang tidak bisa diseragamkan, tidak bisa disamakan. Ada saja yang muncul kritik, ada juga yang menyayangkan. Seakan-akan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi itu tidak sepenuhnya terjadi. Tapi overall membaca perbincangan publik per hari ini, terutama di kelompok-kelompok kelas menengah ke atas di media sosial,
dan bahkan di kelompok-kelompok kritis memang mengapresiasi. Terutama memang kasus ini kan selama ini dianggap sumir memang. Ada kesan dicari-carilah kesalahannya karena banyak kan sebenarnya peristiwa-peristiwa korupsi lain yang jauh lebih besar, jauh lebih kakap, jauh lebih merugikan negara, tapi kok cuman ini barang yang ditarget lah kan kira-kira begitu. Tapi sekali lagi dalam politik kita itu jangan sepenuhnya berharap cinta yang diberikan oleh para netizen ini akan bertahan hingga long lama. last. Jadi semacam iman, Long last, kalau ya. dalam Islam itu al-imanu yaziduh wa yanqusu, semacam iman. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Oh. Nah, hari ini iman netizen kepada pemerintah naik nih. Iya, Tingkat kepercayaan kepada Pas banget pemerintah lagi Bisa lagi. hangat-hangatnya Bisa ya. aja Iya lagi kan emang. anjur-anjur begini anak pesantren juga. Besti dong. Ya sih, sama lah anak pesantren. Om, tapi baik lagi soal hadiah dari presiden nih Om. Ya. Tapi bentar dulu, ini boleh tidak kita boleh, minum? boleh, silakan, silakan, Om. Seruput dulu. Seruput dulu. Kata Pak Presiden, jangan lupa ngopi. Kopi itu bisa meningkatkan kerja seseorang. Jadi Kita pintar. seruput dulu, kita seruput dulu. Boleh. Asli nih kan bukan aksesoris kan? Asli Enggak kok. dong. Awak tengok dulu, jangan-jangan enggak. Kopi asli ya. Dan Kopi. tersegel ya pada saat kesini ya. Iya. Bukan teh ya Om. Tapi ya menarik ya, terutama juga mungkin buat aku yang cukup baru dengan istilah abolisi dan juga amnesti ini juga gitu ya. Jadi kemungkinan untuk kasus ini dibuka kembali atau mungkin diungkit-ungkit lagi tuh berarti udah hilang aja ya gitu. Ya sudah wassalam, nggak ada Tutup lagi. buku dah Sudah tutup buku, karena ini kan hak prerogatif yang dimiliki Presiden, oleh iya. Presiden. presiden ya. Tidak mungkin ada proses-proses lain yang mestinya terjadi. Tapi mungkin juga orang mungkin akan ini menggugatlah ke petun atau apapun judulnya. Tapi bagi saya karena ini adalah hak prerogatif pemerintah, Presiden, rasa-rasanya tidak ada ke arah indikasi untuk melakukan banding ataupun jalan-jalan yang mencoba untuk membalik fenomena hukum yang sudah muncul ini. Bagi saya ini sudah case close. Tinggal kita tunggu kapan kira-kira keputusan Kepres yang akan dikeluarkan, dan ini kan sebagai syarat misalnya supaya Tom Lembong ataupun Pak Hasto itu bisa keluar lah kira-kira begitu. Kan Kepres, kan belum ada Kepresnya. Belum. Ini kan baru semacam pengumuman Pernyataan ya dari pemerintah, dari Kementerian Hukum termasuk dari DPR bahwa ketika ada usulan amnesti dan abolisi dan DPR memberikan feedback semacam pendapat apa kira-kira hitam dan putihnya, dan setelah itu disetujui. Ada abolisi dan amnesti kepada 1.116 Baik. orang yang selama ini berurusan dengan kasus hukum. Ada di antara 1116 ini ada kasus tindak pidana korupsi nggak sih? Karena kan sebetulnya Pak Prabowo tuh sempat bilang kita akan tindak tegas. Gimana ya kalimatnya? Pokoknya kita akan tindak tegas gitu. Saya tentu tidak Korupsi. bisa berspekulasi ya. Nggak Karena- dirilis ya? Iya, Ah, karena tidak datanya. dirilis. Oke. Tapi kan yang mengkritik dari kelompok-kelompok pegiat demokrasi itu, amnesti dan abolisi itu kan tidak semestinya misalnya diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Mungkin kasus lain ya, misalnya soal tahanan politik, penghinaan kepada pemerintah, penghinaan kepada kepala negara, mungkin juga kekerasan ataupun tindakan-tindakan makar tapi dia tidak menggunakan senjata, itu mungkin masih bisa diberikan amnesti ataupun abolisi. Tapi hal-hal yang lain seperti korupsi itu kan disayangkan oleh publik. Itulah yang memantik perbincangan per hari ini itu tidak berkesudahan. Dan bahkan kalau tidak salah saya baca di kolom komentarnya Detik itu kan banyak sekali Seru ya. tanggapannya. Tapi overall kalau kita agak mau sederhanakan ya memang banyak yang komentar positif. Meski ada juga sebagian yang mempertanyakan kau yang memulai, kau yang juga yang memulai. akhiri. Bener. Bener juga. Iya, bahkan ya balik lagi soal ke presiden tadi Om. Maksudnya ini mungkin bagi beberapa, tadi kalau misalnya Oma dibilang mungkin imannya lagi lemah sama pemerintah. Kan apakah bisa dibilang pemberian abolisi dan amnesti ini terpengaruh karena sorotan publik ya, no viral no justice begitu Om. Sama yang kedua adalah apakah mungkin Presiden Prabowo menjadi pahlawan gitu, tiba-tiba datang, tiba-tiba memberi dan tiba-tiba selesai Kayaknya begitu. banyak yang berkomentar begitu Banyak ya di begitu, kolom Om. komentar ya. Kalau saya tidak ya, karena saya membaca pemerintah hari ini, Pak Prabowo khususnya, mazhab politiknya dari awal itu adalah mazhab rekonsiliasi dan mazhab kerjasama politik. Dan itu terbukti misalnya sejak 2019 yang lalu, sebagai pihak yang kalah dalam pemilu, Pak Prabowo menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi.
Dan itu kan semakin menebalkan satu keyakinan yang tidak bisa dibantah. Bahwa mental model Pak Prabowo sebagai prajurit itu memang kerjasama. Kesatuan, keutuhan itu adalah di atas segala-galanya. Bagi saya kalau ada komentar-komentar ini ingin kelihatan sebagai hero sih oke lah. Tapi kan kita tidak bisa loss membaca bagaimana peristiwa politik perjalanan karir politiknya Pak Prabowo. Dan kita lihat dari dulu siapapun yang menjadi politisi dari kalangan militer secara umum itu mazhabnya adalah mazhab merangkul dan kerjasama politik. SBY merangkul semua orang yang kalah dalam pemilu kok. Menang 2004, 2009, 2014. Yang kalah pemilu dirangkul semua. Kecuali yang tidak mau ya. PDIP tidak mau 2 periode. Ketika SBY jadi presiden nggak mau, ya udah biarin. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu elit penting PDIP saat itu Pak Taufik Kiamas jadi ketua MPR. Iya. Jadi koalisinya separuh-separuh, separuhnya di luar, ada juga yang jadi pimpinan MPR. Begitupun dengan yang terjadi dengan Pak Prabowo Subianto. Saya kira ini mazhabnya rekonsiliasi. Makanya saya membaca berulang-ulang argumentasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum sederhana kok. Demi kebutuhan persatuan bangsa, menjaga guyup dan kerjasama dengan semua elemen. Itu kan pesan politik yang sangat eksplisit. Dan ada kecenderungan di negara kita ini siapapun yang jadi presiden memang agak sedikit untuk meredam kelompok-kelompok bising dan kelompok-kelompok nyaring. Akomodasi dan kerjasama. Kalau sebelumnya misalnya cara meredam dengan cara kerjasama jadi menteri, jadi komisaris, masuk kabinet. Nah, salah satu amnesti dan abolisi. Kalau kita tracking satu persatu, supaya tidak ada kebisingan-kebisingan bahwa ini ada kriminalisasi terhadap kasus orang-orang tertentu. Ini bukan karena orang ini ditarget, dicari-cari kesalahannya. Kan ini yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Maka itulah yang disebut saya sebagai jalan rekonsiliasi menciptakan harmoni demi stabilitas politik, Pak. Ya sudahlah, case close, nggak ada faksionalisasi, tidak ada pengkubu-kubuan. Saya dalam banyak hal mengapresiasi dalam konteks, kan fragmentasi politik kita masih ekstrim loh. Pendukung Pak Hasto, pendukungnya Pak Ganjar, Pak Mahfud MD itu kan masih keras loh. Mengkritik pemerintah terkait dengan proses peradilan Pak Hasto. Begitupun dengan kubunya Pak Lem. Oh ini gara-gara beda pilihan politik kok. Iya, biar nggak bersuara ntar di pemilu ke depan. Ini salah pilih gerbong. Ini salah pilih kolam renang. Iya kan? Ini salah pilih kawan, makanya begini. Nah sekarang yang teriak-teriak kayak gitu dikasih itu. Ada amnesti dan ada abolisi. Mau apa kau? Udah begini. Masih mau ngomong apa lagi? Jadi memang mazhabnya di situ dalam konteks itu. Dan tentu di antara begitu banyak yang diberikan abolisi dan amnesti, pasti 2 figur ini yang disorot. Kenapa? Karena 2 figur ini mewakili faksionalisasi politik residu 2024. Itu saja. Dan kita selama ini tidak pernah mendengarkan secara eksplisit bagaimana pernyataan resmi dari PDIP terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kemarin kita mendengarkan sesaat setelah ada amnesti kepada Pak Hasto, elit PDIP mengatakan, perintah ketum, perintah Megawati katanya, kita tegak lurus dan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo. Apa coba? Lunas selunas-lunasnya. Berarti sekarang pada kenyataannya kita nggak punya oposisi dong ketika semuanya berjalan tegak lurus dengan pemerintah, apalagi juga sudah diberikan hadiah nih gitu untuk untuk membujuk bisa tegak lurus dengan pemerintah lah gitu. I tell you deh, di kita itu memang dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim. Ada ekstrimnya nih. Kalau cuman multipartai itu partainya mungkin 3 atau 4. Tapi kalau partai di Indonesia itu lebih 4 itu bisa disebut ekstrim. Di kita ini adalah sistem politik banyak partai, partainya ekstrim banyak pula. Itu tidak ada yang disebut dengan koalisi permanen ataupun oposisi permanen. Karena pada saat yang bersamaan satu sisi dia berkoalisi, tapi pada saat yang bersamaan juga dia bisa menjadi lawan. Contoh, dalam case to case, dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi antar partai koalisi itu saling berhadap-hadapan. Nanti misalnya nih, kalau ada pembahasan terkait dengan undang-undang pemilu, apakah ya pilkada dipilih oleh DPRD atau tetap lantung, pasti partai politik berbeda. Ada yang mendukung pilkada, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh DPRD dengan alasan supaya ongkos politik itu murah. Kan kayak gitu kan? Supaya tidak ada huru hara dan gontok-gontangan. Tapi ada juga yang ngomong, jangan dong.
itu adalah mengebiri demokrasi karena kepala daerah sejatinya dipilih langsung. Itu berbeda. Artinya apa? Kalau bicara tentang kepentingan politik sektoral partai, partai-partai itu di internal bergemur, Pak. Antar koalisi itu saling hantam-hantaman, terutama untuk mengamankan kepentingan politik masing-masing. Termasuk juga kemarin terkait dengan kebijakan ojol. PDIP yang katanya selalu ingin bersama dengan pemerintah, kritis betul, Pak. Tunjuk. Dan bahkan ketika Menkyu Sri Mulyani bicara tentang rasio hutang, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi, kan itu didebat habis oleh politisi PDIP. Itu yang saya sebutkan bahwa sekalipun tidak ada oposisi yang kita maksud ya, ada orang di luar kemudian galak dan ngamuk, tapi secara prinsip kalau kita mau jujur, mereka sering bekerja sama, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga sering berbeda pendapat. Dan bahkan ketika ada penulisan ulang sejarah, siapa yang paling galak? PDIP. Dan kalau kita agak mundur sedikit ke belakang, di zamannya Pak Jokowi, PDIP itu adalah partai pengusungnya Jokowi, tapi ada sejumlah kebijakan yang dibuat oleh Jokowi ditolak oleh PDIP, tidak setuju. Di zamannya Pak SBY, ada dua partai, PKS dan Golkar. Begitu banyak kebijakan-kebijakan SBY itu ditolak, padahal Golkar dan PKS ini menjadi bagian di dalam. Jadi dalam sistem presidensialisme multipartai, seringkali muncul oposisi dari dalam. Duri dari dalam. Asik. Tapi sekali lagi ya yang tadi Bentar disampaikan ini kok juga. serius-serius amat ini. Dan lampunya mau mati nih Om bentar lagi. Jangan dong. Serius bener ini percakapan Seru. kita. Hah? Makanya tadi sebetulnya disebutin ya nggak ada yang permanen juga. Iya, ya cinta People nggak change Iya. bisa Tiada cinta yang berubah. abadi lah, asik. Betul. Tapi kalau pemerintahan saat ini, pemerintahannya Pak Prabowo, sepanjang itu menjadi concern Pak Prabowo khususnya, saya kira tak ada satu partai pun yang berani menolak. Apa? Program makan bergizi gratis. Sekalipun publik memberikan feedback, memberikan masukan kritik, per hari ini tak ada satupun partai yang saya menolak. Membantah. Nggak ada. Nggak ada. Sekolah rakyat, nggak ada yang nolak. Iya. Yang ditolak-tolak itu proyeksi kenaikan ekonomi, Iya. target pertumbuhan, kemudian soal rasio hutang dan seterusnya. Artinya yang berbeda itu adalah sektor-sektor yang sifatnya segmented dan tidak langsung menyentuh jantung kekuasaan. Tapi kalau urusan yang very-veryal, pinggir-pinggir, nah partai-partai ini suka beda mazhab satu sama yang lain. Di pinggir-pinggirnya. Artinya apa? Untuk nomor satu di negara kita, tegak lurus pokoknya. Tapi yang lain-lain masih ada kompromi dan boleh beda pendapat. Tapi jangan beda pendapatan. Tetap harus rata ya. Ada Ibu Hanang di situ yang bisa kata mengubah. Oke, terima kasih banyak Mas Adi Pray. Udah ya, udah serius banget ini. Udah serius banget, aduh. Sudah. Kopinya habis sih. Aduh. Harus refill lagi kayaknya. Untung bukan teh. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Om Adi tahu lah. Kasih ide. Ya Ut, sekali lagi tuh menyerahkan sekali Tapi sore hari by ini. the way, Apa tuh? kok kostummu biru ini? Kita emang ganti-ganti tiap hari. Ganti-ganti, Oh, bukan yang sedang diomongkan itu ya? Bukan. Oh, bukan ya. Ini Kan- kita rasa blueberry aja untuk hari Iya. Jumat ya. Sama dong, kita juga pakai Lu biru. biru dong. juga Blueberry. sama Om Adi. Matching ya. Matching. Tapi saya termasuk kategori besar. Orangnya besar. Oh, kirain. Aduh, nih nyerempet jurang dulu. Bahaya Ya juga. Ut, sekali lagi tuh. Terima kasih banyak sekali Terima lagi kasih, Om Mas Adi. Adi Pray yang hari ini Thank udah you, hadir thank you, juga thank di you ya. Detik Sore. Menarik banget dan akhirnya kan ketemu secara langsung juga kalau biasanya kita berjumpanya di layar aja ya Mas, Iya. Mas Adi Pray ya. Orangnya agak hancur lah ya. Wah, enggak Enggak Om. dong. Keren begini kok. Ya Ut, sekali lagi tuh abis ini kita akan balik lagi. Kita mau tagline dulu ya, boleh ya? Oke. Jadi kalau kita bilang Detik Sore boleh dijawab dengan Enggak cuma hore-hore. Oke. silakan Afif. Apa tadi Om mau nanya? Iya, aku ikutan nggak nih? Ikutan. Ikutan, Besok ikutan itu bilang. tugasnya. Oke. Oke Detikers, jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah break sejenak ini. Tetap di Detik Sore. Bukan cuman hore-hore. Gak cuma hore-hore. We'll be right back. Abis ini balik lagi. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Wow. Apa tuh lagu Enggak apa? tuh nadanya sih gue lupa. Nada Nada. One Piece. Lu nonton One Piece enggak? Oh. Atau baca animenya? Baca animenya, baca komiknya. Komiknya iya. Atau nonton animenya. Enggak lagi. Yang Luffy nggak manusia ngikutin karet. gitu, ngerti gak sih? Tapi Jadi tahu kayak kan? Tahu Tahu kan Gue Luffy kan? tahu karakternya, gue tahu Ada
Buah iblis. buah iblis yang macam-macam itu. Nah, kita langsung berdatangan langsung Ronwa Zoro di sini. Oh, nggak ada. Wow, tapi dalam berupa antingnya aja. Nah, soalnya Za, ini One Piece ini viral di sosmed. Kenapa tuh? Apa hubungannya One Piece dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi udah beberapa belakangan ini ada ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di rumah-rumah. Kan kita 17 Agustus pasti kibarin bendera merah putih kan. Iya. Tapi ini ada ajakan yang ngibarin bendera One Piece. Apakah itu ajakan menjadi perompak? Nah, kita mau jadi bajak laut ya Bajak kan. laut, Kan yang tapi main di kita darat. orang pelaut ya kan. Oh ya benar. Kita yang pelaut. Nah, jadi sebenarnya ajakan ini dinilai merupakan salah satu ekspresi netizen ketidakpuasan kepada pemerintah yang sekarang begitu Za. Apalagi bendera Jolly Roger yang bendera One Piece ini si krunya si tengkorak Mugiwara itu. Luffy ini Uh-uh. ya kan itu memang melambangkan ya apa sebenarnya bukan pemberontakan sih tapi ketidakpuasan begitu. Karena kan di komiknya One Piece itu gue sempet baca sampai chapter berapa ya? Gue udah lama gak baca sih. Karena emang panjang banget ceritanya. Kebetulan belum selesai ya Belum katanya, selesai juga. ya? Sama Iya, si iya, Eiichiro iya. Oda emang belum beres. Si Lutfi masih mengelilingi lautan Ya nih kayaknya. kebetulan Lutfi Andika. Nah dia temen gue Detik Oto tuh. Nah jadi memang si bendera Jolly Roger ini adalah ikon status kehormatan dan kebebasan begitu kan. Dia menggambarkan siapa kamu, apa mimpimu dan seberapa jauh kamu siap berlayar demi mimpi itu begitu. Dan fakta-faktanya adalah itu bukan sekadar tengkorak, itu adalah identitas dan jiwa dari sebuah kru. Juga simbol perlindungan dan kekuasaan, ekspresi aristik dan personal serta makna emosional yang mendalam di logo One Piece ini kan. Oh, Nah itu logonya tuh One Piece iya, Hero tuh. emang lumayan cukup banyak sih Iya. yang ngebahas juga soal pengibaran Ya, bendera bahkan One Piece ini. di sosmed juga udah beredar kalau anggota MPR bilang wah nih jangan sampai ini jadi makar nih begitu kan ditangkap-tangkepin gitu. Nah ini kan beberapa udah mulai rame nih Za. Bendera One Piece nih. Karena mungkin buat yang nggak nonton animenya atau nggak baca komiknya juga, kan ngelihatnya tuh walaupun dia tengkoraknya lucu ya, agak kayak emoji gitu kan, tapi kan Iya. tetap aja tengkorak. Jadi mungkin nggak tahu konteksnya Iya, tuh apa. iya, itu Disangkanya tuh adalah karena warnanya hitam, ada tengkoraknya tuh, abis gitu mereka juga bajak laut. Laut, Nah, takutnya tuh ajakan menjadi perompak atau rekrutmen menjadi sahabat-sahabat Lutfi. Ternyata Iya, bukan ya, ternyata ada bukan. makna di balik itu Iya, ada ya. makna di balik itu. Dan memang ya cerita tadi gue bilang cerita One Piece itu ya mereka melawan kekuasaan gitu dan Luffy mau jadi raja bajak laut, dia punya mimpi sebuah seorang rakyat yang punya mimpi dan ya itu dia. Ini juga bisa tonton di video di 20 detik. Betul, oh ini Keren ya. lagi. Jadi nggak seserem itu sih Gak serem sebenarnya itu, ya. keren. Apa kita pasang? Tengkoraknya ya masih tetap cartoonish gitu. Monkey D. Luffy, Monkey D. D. Luffy. Luffy. Dan itu kan Gitu. Monkey D-nya itu kan misteri juga tuh. Joko, DJOK. Oh, ejaan lama. Belum disempurnakan. Betul. Terus Monkey-nya juga itu misteri juga, Za. Jadi emang Oh. yang kuat-kuat tuh ada nama Monkey-nya itu. Oh gitu. Dan D itu juga katanya beberapa yang punya nama D itu dia ada yang bilang apa namanya konspirasinya dia tuh devil. Oke. Jadi kayak punya kekuatan super lah atau yang suatu Gold Roger kan yang harta karunnya juga. Wah kita bisa ngomongin One Piece lama nih. Gue seneng banget ini teori konspirasinya. Boleh, Gitu, boleh, keren. boleh. Nah ini udah kedatangan. Gak kedengeran, coba kamu yang nyanyi. Haha One Piece gitu pokoknya. Lah apaan wah. Wah ada Gitu itu ya. doang. Oh. Tapi keren tuh filmnya keren kok filmnya keren. Ya. Ya, Satu jadi lagi. ini bukan sebuah ajakan untuk memecah belah bangsa ya. Bukan pecah belah ya buat seru-seruan Bukan, aja. iya, Mau ikut Comic Con kalau nggak salah. Comic Con kan yang ada cosplay kan. Betul. Gue pernah datang Fix juga you. ya. Apalagi Za? Termasuk juga kayaknya sudah dimulai sih ya. Bahwa adanya wacana. Apa? Kebiasaan nih. Tiba-tiba Udah mau sekarang. yang Kemenkumham udah. ya? Kemenkum. Kemenkum nggak pakai ham sorry. Jadi karena tadi kita juga udah bahas juga soal Iya. adanya abolisi, adanya juga amnesti juga yang diberikan sama dua tokoh yang juga tadi kita sempat bahas. Nah kali ini sebetulnya juga sudah ada sedang berlangsung juga konferensi pers ya yang juga dilaksanakan di Kementerian Hukum ya, termasuk juga hadir di sana pengacara dari Tom Lembong memberikan komentarnya ya mengenai pemberian abolisi ini ya. Mari kita saksikan bersama. Dan insya Allah sore atau paling lambat malam ini insya Allah Pak Tom bisa keluar bersama-sama kita. Bebas. Jadi mohon semua buat kawan-kawan kesabarannya. Insya Allah Pak Tom sebentar lagi bisa nemuin kalian semua. Insya Allah. Terima kasih. Itu saja. Ada mau disampaikan ya?
Cukup dari informasi update dari kami. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami tidak tahu persis tanda tanganinya, tapi tadi kami ditelepon 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu oleh Pak Susmi Dasko, Wakil Ketua DPR. Beliau yang membawa kepresnya. Betul. Hari ini akan diselesaikan. Tidak ada alasan apapun hari ini karena kepres itu sudah ditandatangani. Tanggal ini, maka tanggal ini sebelum menjadi tanggal 2 harus sudah keluar. Seperti itu. Iya, Pak Tom Lembong memang seperti yang tadi saya katakan, beliau mengapresiasi atas kepres abolisi ini, tapi beliau tetap mengharapkan agar ada perbaikan mekanisme penegakan hukum di negara kita. Karena beliau mengalami langsung kondisinya, dan ini akan berbahaya kalau kita biarkan, dan ini kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan Pak Tom, tapi untuk kepentingan semua masyarakat Indonesia, supaya betul-betul tegaknya hukum yang berkeadilan. Itu pesannya beliau. Ya, itu kita belum sempat membahasnya ya. Tapi komitmen Pak Tom Lembong, dia akan berdiri bersama kawan-kawan untuk menegakkan keadilan. Insya Allah. Pak, nanti SOP-nya gimana Pak setelah surat itu diserahkan oleh Pak Menko ke dalam, artinya langsung gimana Pak SOP-nya? Ya, kalau standarnya, begitu kepres itu sudah diterima oleh pihak dalam hal ini pihak rutan ya, rutan yang nanti melalui pihak kejaksaan, maka bisa diproses langsung dikeluarkan, gitu. Nah, memang persoalannya kan Pak Tom Lembong ini kan masih tahanan, yang melaksanakan tahannya kan oleh pengadilan tinggi, tapi yang melaksanakan kejaksaan, ya. Tapi sebetulnya proses-proses ini sebetulnya bisa dilampaui. Zaman sekarang orang cukup difoto, cukup di email, sudah bisa dilaksanakan. Jadi itu alasan-alasan teknis tidak akan mengganggu sebetulnya. Karena secara prinsipnya kepres itu sudah ditandatangani dan Presiden DPR sudah menyetujuinya. Ya, seperti itu. Apakah Pak Tom Lembong belum keluar ada menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan sebagainya? Ya, Pak Tom akan mengikuti standar operasional yang ditetapkan di sini ya. Kita belum tahu nanti apakah perlu dilakukan segala macamnya. Tapi sekarang Pak Tomnya sudah prepare. Sekarang sudah lagi mengemas barang-barangnya. Dan saat ini Pak Tom lagi bersama tahanan-tahanan yang lain. Jadi banyak sekali tahanan-tahanan yang lain meminta semacam kenang-kenangan dari Pak Tom. Surat-surat buat anaknya, buat istrinya, buat saudaranya yang lagi ujian. Banyak sekali. Jadi Pak Tom lagi sibuk nih sekarang buatin surat. Baik, alhamdulillah beliau sehat. Ya. Apakah tim kuasa hukum dari Pak Tom Lembong akan melanjutkan untuk proses kalau memang ini buat penegakan hukum apakah ada kemungkinan melakukan? Iya, kami sudah melakukan, bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya. Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan. Ya. Ya. Saya yakin nama baik Pak Tom Lembong tidak akan tercemar. Semua tahu bahwa dia bukan koruptor. Ya. Ya, itu nanti dari pihak kementerian akan koordinasi dengan kejaksaan. Ya. Langsung ke sini apa lewat foto atau gimana? Nah, saya nggak tahu teknisnya, tapi yang jelas tadi kami sudah ketemu sama Kak Kandil, ya, sama Kak Rutannya. Mereka lagi menunggu, mereka sudah dapat informasi, dan kabarnya sebentar lagi menteri yang membawa ini akan datang juga ke sini. Datang ya? Iya, Pak Menteri membawa Pak Agus ya. Ya. Oke. Ya, betul sekali. Ya. Oke, cukup ya kawan-kawan. Mohon maaf menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Sebentar lagi tenang.
Ya itu dia tadi tim pengacara dari Tom Lembong yaitu Ari Yusuf Amir. Dan juga tadi beberapa poin penting disampaikan oleh Pak Ari adalah kepresnya sudah di tangan. Tapi ada satu hal tadi statement yang menarik kalau pihak Tom Lembong ingin sebenarnya keadilan itu mekanisme hukumnya ditegakkan seadil-adilnya ya. Mungkin itu bisa jadi mungkin kalau kata Om Adi kan kayak ada tanda tanya nih ya kan. Betul. Maksudnya mungkin ya pihak Tom Lembong juga mungkin kaget begitu, kok tiba-tiba bisa dibebasin segala macam. Tapi juga untuk mengingatkan detikers kembali kalau Tom Lembong itu sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara di kasus impor gula. Hakim menyatakan Tom Lembong bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangannya Hakim menyebut Tom Lembong menerbitkan izin impor untuk 8 perusahaan gula rafinasi swasta meski memahami hal itu melanggar aturan. Hakim mengatakan penerbitan izin itu dilakukan tanpa rekomendasi dari pihak Kementerian Perindustrian gitu Za. Oh, dan tentunya juga sudah ditanggapi juga ya oleh pengacara dari Tom Lembong juga ya bahwa ya diterima dengan baik. Iya. Bahwa abolisi ini juga merupakan sebuah ya sesuatu yang diterima dengan baik gitu ya dari pihaknya Tom Lembong dan memang sudah seharusnya dilakukan katanya. Begitu. Gitu. Tadi juga Pak Anies datang pagi ke rutannya. Betul, Jam as a 9-an. person that supports Tom Lembong so much ya, Ya, tentunya patut. pasti salah satu orang yang nggak mau kehilangan momentum ini itu adalah Pak Anies. Pak Anies. Tapi patut The legend dari dinanti Abah Za. karena tadi disebut-sebut terus anak abah. Anak abah. Ini Itu abahnya gue sebenarnya tadi datang. terakhir gue mau nanya kalau ini mau ke depan nih kemana nih arahnya nih anak-anak abah nih. Mungkin sekarang reda dulu, cuman nanti mungkin pasti ada satu momen yang akan Betul. mencuat lagi. Menurut gua anak abah gua nggak bisa komentar. Yang sekarang udah nggak ada tuh adalah anak ajaib ya. Oh, Anak Ajaib. Nah itu udah nggak ada kan? Sinetron kan? Udah, iya Itu itu nggak sih Joshua? Joshua nggak sih? Joshua kan diobok-obok. Oh karena diobok-obok dia ajaib. Setahu gue Joshua Iya, nggak kayak sih Joshua anak deh. ajaib Iya, kan iya, yang iya. ada Sabuknya. kotaknya gitu. Kotak ya? Iya terus kayak Oh bisa yang di keluar sini apa. iya yang kayak kan? Kamen Rider. Betul udah nggak ada tuh kalau anak ajaib. Ah, tahun berapa tuh lupa lagi. Jadul ya, Iya, jadul. ketahuan umurnya deh. Ketahuan umur ya, nih. Kamu yang Gen Z pasti tidak tahu. Anak ajaib. Yots, kita break dulu ya. Kita dulu abis ini kita bahas ini sound horek apa horek? Nah, itu kita harus pastiin dulu. Karena Iya. katanya mau ganti nama, guys. Oh, karnival apa Iya, gitu. karena sound horeknya udah diberikan ada fatwa haram mengenai Oh sound iya, horek. fatwa haram MUI. Terus Akhirnya ganti sekarang nama. diganti nama. Ganti brand sebenarnya. Kita ceki-ceki aja Langsung apa nanti yang kita sama sebetulnya Detik terjadi Jateng. ya. Iya, kita break dulu kalau gitu. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, yunemo, wa iauwe. Welcome Welcome back di Detik Sore. Gak cuma ure-ure. Menjelang weekend kita mau cari hiburan, yaitu adalah Eish. sound horek. Hore. Kamu kalau ada kesempatannya untuk datang ke sound horek mau nggak? Karena aku punya temen ya, jadi dia nonton waktu itu kita interview sama Mas Densa juga. Terus kayak gue tadi nonton lu siaran, gue mau datang ke sound horek itu. Pengen Penasaran kayak gimana sih suasananya. Terus kayak banyak juga yang penasarannya ternyata. Gua Ada juga maksudnya. takut kuping sih, Za. Ya kan? Iya, takut banget. Karena kan kalau sakit kuping itu gak enak banget, Za. Bener. Gak enak banget sumpah. Bener. Kita juga cari uang pakai kuping juga Nah, ya. itu dia kan. Gitu kan. Apalagi kenceng-kenceng banget kan Bener, berapa apa sih ada bener. itunya dan apa geter-geter gitu kan. Iya. Walaupun si operatornya gini doang. Ternyata ada satu sosok yang gue baru tahu namanya itu adalah Thomas Alva Alva Edison. Edison. Di sauna. Terus kata gue ngantuk banget nih orang. Katakan dia seminggu. Iya. Iya. Oh, Kakaknya iya. Mas InSound. Kita juga Kita punya ada InSound Mas namanya. InSound di sini. InSound permata yang telah hilang aja lah Iya. gak apa-apa. Nah guys, kita untuk lebih lanjut soal sound horek apa horek ini ya? Nah kita nanti tanya ya. Kita tanya. Apa? Horek ya? Horek. Bukan horeg. Horek. Sorry, bisa sejam nih kita nih. Horek apa horek? Yaudah kita langsung ke Mas Denza aja dari Detik Jatim yang akan membahas soal sound horek diharamkan. Muncul sound karnaval. Fal. Oh, ayo. Kenapa Za? Aduh. Coba disapa lagi. Halo Mas Denza, bukan Washington. Selamat sore. Kok ehonya hilang? Pakai gitu lagi dong. Halo Mas Denza. Za. Selamat sore, Afid, Eza gitu. Ekor.
Kita tapi capek juga sih Mas kalau ngomong kayak begitu. Bener. Ini bukan sound horror, kita lagi di gua. Wah. Bener ya, dan manual ya semuanya ya. Kemarin ada satu kejadian lucu sebenarnya ya. Waktu terakhir kali ngobrol sama Mas Densa juga, waktu itu sama Kak Edo. Abis gitu ada netizen yang bilang, emang bener yang ini yang penemu sound horror. Gara-gara Kak Edo bilang kayak, nah kita udah ketemu nih sama founder dari sound horror. Terus ternyata ada netizen yang percaya. Di kolom komen mana ya? Aku lupa deh, di YouTube apa di Instagram Detikcom gitu. Ya Mas Densa, apa kabarnya Mas? Baik, sehat-sehat semua. Pokoknya di sini di Jatim. Sana juga ya, semoga. Amin, sehat juga. Alhamdulillah. Kuping masih Amin. aman kan Mas? Kuping Mas? Aman-aman, Mas. Aman. Takutnya karena liputan ke sound horror jadinya ini. Mas, sound horror apa sound horror Mas? Yang bener. Horek, jadi itu asal katanya kan karena horek itu kalau di bahasa Jawa itu dia apa ya, jadinya serba bergetar atau menggelegar gitu ya. Saking menggelegarnya jadi bergetar gitu. Horek itu getar gitu. Oke, horek Berarti berarti kalau ya. ada klubnya, klub malam yang enak. Ya itulah Apa pokoknya. tuh? Dureg. Dureg. Dunia horeg, Dunia- dunia bergemetar. bukan Kan dugem kan dunia gemetar. Duduk gembira. Oh gembira, oke. Mas, ini kita mau mengupdate juga mengenai yang sebelumnya kita bahas gitu ya, bahwa adanya fatwa haram dari tokoh-tokoh masyarakat Iya. gitu ya, termasuk juga dari pesantren MUI. juga gitu ya. Dan kemarin juga sebetulnya dibuat sama sebetulnya MUI di Jawa Timur ya Mas ya? MUI di Jawa Timur. MUI di betul. Jawa Timur juga dari pemerintah daerah. Nah, setelah fatwa itu keluar, akhirnya dapat dikatakan sound horror ini berganti nama, rebranding menjadi ini bukan sound horror kok, ini adalah sound karnaval gitu. Apakah ini sebetulnya salah satu langkah untuk bisa menghindari si fatwa haram ini, atau sebetulnya ini tuh fenomena kayak apa sih Mas? Kenapa tiba-tiba muncul istilah baru lagi si sound karnaval? Iya. Jadinya memang terkesannya seperti menghindari aturan yang sedang digodok sama pemerintah provinsi, juga bersama MUI, Jatim, dan juga bersama Polda Jatim ya sekarang ini ya. Tapi memang mereka para pengusaha, pelaku pengusaha persewaan sound system yang tergabung di dalam paguyuban Sound Malang Bersatu. Ini kan ceritanya kalau sound horror itu kan menurut mereka itu awalnya memang dari Malang di sekitar tahun 2020. Kemarin sudah cerita sama Eza tuh ya, sama Edo waktu itu. Nah, mereka menyatakan bahwa ini perubahan nama yang terjadi di Malang juga kemarin waktu ada acara tertentu. Mereka sampaikan bahwa sound horror diubah menjadi sound karnaval Indonesia gitu. Karena mereka ingin menghindari konotasi negatif pada kata horror itu tadi mungkin ya. Jadi sound horrornya dihilangkan, dijadikan karnaval. Karena mereka sejauh ini memang aktivitas melibatkan sound yang menggelegar itu memang di acara karnaval yang ada di Jawa Timur gitu. Jadi mereka berinisiatif mengubah jadi sound karnaval Indonesia supaya masyarakat harapan mereka itu supaya masyarakat itu tidak salah persepsi gitu ya dengan mereka, karena mereka sendiri para pelaku usaha ini mengklaim tidak pernah menjuluki atau memberikan istilah penamaan horror itu tadi. Ini menurut mereka adalah terminologi atau istilah yang murni muncul dari masyarakat yang memang menggemari acara karnaval disertai sound yang menggelegar. Karena ya mereka mungkin sensasinya merasakan ya, jadi dekatnya sound yang segede gaban gitu. Terus kemudian dadanya sampai bergetar begitu, jadinya horror semuanya gitu. Nah itu penamaan itu memang mungkin seiring berjalannya waktu sejak 2020 akhirnya muncul dan ditambah dengan viral di media sosial dan dikenal sampai sekarang. Itu sih. Iya, bahkan aku juga baca di Jatim Mas Denza. Ini kan Wagub Jatim kayak mau membuat aturan soal sound horror ini kan, atau soal karnaval sekarang. Itu kayak misalnya ada 4 hal nih, kayak misalnya pengaturan tentang dimensi, rute jamnya, sama ada zona merahnya. Apakah peraturannya sudah ditetapkan, Mas? Iya, sejauh ini belum. Ini yang terbaru barusan hari ini itu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menyampaikan bahwa sekarang ini sudah mendekati finalisasi untuk segera mengumumkan gitu ya pemerintah provinsi. Cuman memang belum ada bocoran lagi dari
gubernur. Apakah ini nanti formatnya berupa aturan daerah, pergub atau apa? Tapi yang jelas yang kemarin sudah muncul adalah maklumat dari Polda Jawa Timur. Jadi semacam aturan kayak pembukanya begitu ya, yang kemudian nanti mungkin diikuti dengan peraturan gubernur, surat keputusan gubernur atau surat edaran bersama seperti itulah. Jadi format ini masih terus disempurnakan karena memang semangatnya adalah tadi untuk memberikan jalan tengah gitu kalau menurut Gubernur Kofifa itu, supaya mereka yang suka dengan atau yang gemar mendengarkan suara menggelegar dari Soundhoreg itu tetap terfasilitasi, tapi mereka yang kemudian merasa terganggu, masyarakat di Jawa Timur itu kemudian tidak lagi merasa bahwa ini Soundhoreg sangat mengganggu gitu. Artinya mereka juga bisa setidaknya bisa ikut mengikuti atau menikmati perhelatan karnaval dengan suara menggelegar ini. Yang jelas aturannya yang diatur pertama kali adalah intensitas suara, desibelnya. Jadi itu nanti pasti akan diatur harus di bawah 100. Semestinya seperti itu ya. Karena aturan WHO sendiri itu kan mengatur bahwa itu 85 desibel maksimal yang bisa diterima oleh manusia gitu. Kalau sudah lebih dari 15 menit katanya sampai menimbulkan dampak yang macam-macam itu buat kesehatan, terutama di telinganya. Kalau ada peraturannya yang sedang diproses juga gitu ya, tentunya juga ada hukuman gitu ya, atau ya hukuman apabila peraturan itu tuh dilanggar gitu. Sudah ada gambaran belum kira-kira kalau misalnya ada yang tetap bandel nih ya, itu kira-kira hukumannya tuh seperti apa? Apa masuk pidana begitu Mas? Ya bisa, jadi kalau dari pernyataannya Emil Dardak kemarin, Wakil Gubernur Jawa Timur, sanksi itu sebenarnya sudah ada dasarnya, karena peraturan ini kan selalu peraturan yang ada di daerah selalu harus mengacu pada peraturan yang ada di pusat gitu. Nah, ini didasarkan pada beberapa peraturan seperti Kementerian Lingkungan Hidup itu mengatur tentang batasan kebisingan, itu juga ada. Kemudian yang untuk tadi disebutkan sama Afif tadi soal dimensi truknya, karena ini kan Soundhoreg itu pakai truk, itu juga sudah diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah ini kemudian nanti yang dijadikan landasan untuk sanksi tadi. Tapi yang jelas kalau ketika peraturan ini tadi sudah selesai difinalisasi dan kemudian diumumkan, pelanggaran untuk peraturan ini jelas yang konsekuensi utamanya pertama, kalau ada ditemukan pelanggaran di satu wilayah, di suatu daerah, pasti akan dibubarkan, terutama oleh aparat berwenang ya, kepolisian, mungkin Satpol PP juga turun, karena ini sudah ngomong soal peraturan dari gubernur langsung gitu ya. Mas, kalau di Jawa Timur sendiri sebenarnya peminatnya paling banyak di mana sih Mas, si Soundhoreg ini Mas? Daerah mana begitu? Ini tersebar sih sebenarnya di wilayah Mataraman sama di wilayah Are istilahnya. Di Mataraman itu ada di Trenggalek, terus kemudian di Tulungagung, mungkin Pacitan juga sebagian. Lalu ada yang terutama di Are itu ada Malang, di Pasuruan, kemudian beberapa wilayah di misalnya Situbondo. Jadi Tapal Kuda juga ada beberapa yang memang kerap menggelar karnaval seperti ini. Dan biasanya memang ini kayak sudah menjadi tradisi ya, karnavalnya, bukan Soundhoregnya. Karena setiap kali menjelang 17 Agustus seperti ini itu biasanya memang warga di desa-desa itu kan selain mempercantik kampungnya, juga mereka juga menggelar acara yang itu melibatkan masyarakat di desa itu atau di wilayah itu gitu. Nah ini kemudian yang masuk, dan Soundhoreg itu belakangan memang menjadi populer saat karnaval digelar. Berarti kalau banyak peminatnya, berarti pelaku usahanya banyak ya Mas ya? Si Soundhoreg ini ya? Iya dong. Terakhir mereka juga bilang sekitar 70-an ada pelaku usaha atau 70-an ini ya persewaan sound ya di Jawa Timur yang tergabung dalam paguyuban itu. Ramai berarti ya. Ramai betul. Jadi bisnisnya ada. Karena demand-nya juga ada gitu. Dan jadi sebenarnya ini tuh paguyuban yang juga pada saat itu tuh Mas Danza sempat mention juga mulai populer setelah COVID gitu ya, dan akhirnya membuat semacam hiburan untuk masyarakat, untuk rakyat juga gitu, berupa Soundhoreg ini juga gitu. Nah kali ini tentunya juga si
apa tuh namanya, istilah sound karnaval juga kan pasti munculnya dari mereka kan, para pemilik bisnis atau penyelenggara acara juga gitu. Apa yang mereka sampaikan dengan ada pergantian sound karnaval ini? Apa katanya? Kenapa jadi sound karnaval? Ya, harapannya tadi sih sebenarnya lebih ke mungkin selain ya kalau memang dibilang menghindari sanksi dari peraturan yang baru bisa aja sih. Tapi bisa jadi mereka yang awal-awal ini menghindari stigma negatif yang itu akan berdampak pada bisnis mereka gitu ya. Karena kalau misalnya stigma ini berkembang terus-menerus dan mereka bertahan dengan terminologi sound horror itu mungkin bisa jadi di ya nggak mungkin beberapa bulan ke depan mereka akan sepi penyewa gitu akhirnya ya. Karena masyarakat terstigma bahwa sound horror jelek gitu. Jadi sering ditolak dan akhirnya Gak bisa gue kalau itu nggak tadi, ini. Aman ya, berdampak pada itu. Oke. Mas Denza, aku juga mau tanya, apakah Mas Denza pernah nonton langsung nggak sound Iya, horror? Atau pasti. mungkin reporter Detik Jatim deh gitu, misalnya, guys, besok lo liput ke sana ya gitu. Terus pas pulang-pulang, kenapa Mas? Hah? Belum ngomong apa-apa padahal. Ada nggak Mas cerita-cerita kayak Berasanya gitu ada Mas? omongan ini ya. Atau mungkin temennya Mas Denza pernah nonton langsung, bukan nonton sih, denger langsung. Denger langsung kayak apa gitu, ada yang lewat misalnya. Kebetulan kalau di Surabaya atau di Sidoarjo tempat saya tinggal itu memang nggak sedikit jarang lah untuk sound horror ya. Tapi memang beberapa kali itu ada beberapa aksi dari kayak yang kemarin saya sempat sampaikan ke Eza juga, demo di Gerahadi itu sampai beberapa barang di kantor gubernur itu di Gerahadi di kantor gubernur ya di Jalan Pahlawan Surabaya itu sampai di dalam kantor itu ada yang plafonnya ada yang jatuh kemudian rusak gitu dan itu memang terjadi gitu. Saya sendiri membayangkan kalau misalnya gini aja sih, sound system yang cuma satu aja ya, kita berada di dekat, misalnya suatu acara hajatan gitu, terus kita ada di dekatnya sound atau sekedar lewat gitu, itu kan pasti di dada lumayan ya, kencengnya itu sudah, itu cuma satu atau dua ya, paling nggak yang kanan dan kiri gitu supaya stereo. Dan ini bayangkan kalau itu bertumpuk-tumpuk banyak dan kemudian dibawa bersamaan dihadapkan ke si penari latar dan masyarakat yang ada yang sedang mengelilingi gitu ya. Ya saya kira pasti ya, peka lah itu telinga. Bener. Kerasa pasti gitu ya. Karena sebenarnya juga ya putusan atau peraturannya juga memang sebetulnya belum ketok palu gitu ya, belum secara resmi betul. diberikan juga gitu. Tapi mungkin ini adalah salah satu bentuk ancang-ancang gitu yang dilakukan sama pemilik bisnis dan juga penyelenggara acara gitu ya, biar ya tetap bisa berjalan juga. Walaupun sebetulnya yang diharapkan sama masyarakat adalah ya ketemu gitu ya, tetap win-win, pemilik bisnisnya tetap aman gitu ya, masyarakat yang sekitar juga nggak terganggu karena sebetulnya juga ya pada hakikatnya entertainment adalah kebutuhan segala bangsa titik gitu. tengahnya. Cuman gimana Iya, caranya biar iya, tetap betul. nggak mengganggu kesehatan, mengganggu ketertiban gitu. Ya mudah-mudahan ketemu Sebenarnya lah sikap gitu. mereka, respons mereka tentang peraturan ini, para pelaku usaha maksudnya, itu juga sebenarnya open ya, mereka nggak terlalu kemudian ada upaya perlawanan atau apa enggak sih. Mereka tetap pada saat mengumumkan perubahan nama itu pun menyatakan bahwa ini cuma untuk mengubah menghindari mindset negatif terhadap persewaan sound system itu tadi dan menyatakan mereka bersedia untuk menyesuaikan dengan peraturan yang nanti akan diterapkan di Jawa Timur begitu. Jadi mereka tetap mau untuk kooperatif lah istilahnya dengan peraturan yang ada. Iya. Baiklah kalau begitu. Menarik, seru sekali. Kita nantikan Mas berarti update-nya nih ya kan, Iya. dan titik tengahnya kayak gimana, terus juga biar nggak ada stigma-stigma negatif juga. Betul. Atau mungkin kita betul. undang langsung Detik sore ya? Boleh, dibawa soundnya ke sini ya. Tut, 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 tut. Iya, Tuh. makasih banyak. Supaya mereka tetap hidup gitu ya. Iya. bener. Makasih banyak Mas Denza informasinya. Siap, Salam untuk tim Detik Jatim Mas. Sehat selalu Mas Denza. Sehat selalu buat semuanya juga. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Selamat Selamat sore. sore. Selamat bertugas kembali ya. Menarik selalu buat sound karnaval. Sekarang udah nggak mau disebut Horek. sound horek lagi Sound katanya. karnaval. Sound karnaval. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya dilihat dari video yang tadi ditampilin juga soal kayak gimana sih sound karnaval itu keseruannya ya. Ini tuh membuktikan bahwa teknisi sound, teknisi lighting itu tuh
keren-keren gak sih gitu. Kita tuh Iya, udah iya. nggak butuh lagi. Kalau misalnya lihat festival-festival di Jakarta ya, kayaknya tuh teknisi dari band tertentu atau dari band luar negeri tuh mereka bawa tenaga bulenya sampai ke sini untuk Iya. nge-setting-setting. Lihat kita juga punya Produk loh lokal. gitu. Top banget. Udah aman banget. Apa? Oh, sudah terhubung dengan Selamat Brigadir Cici. Pagi. Sudah. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Cici. Maksudnya semangat pagi kali. Betul. Selamat sore, semangat Halo, pagi. selamat sore Afif dan Eiza. Halo Brigadir Cici. Wah, cerah ceria. Cerah ceri. Oh, Aku kira- belakangnya pohon itu hijau-hijau lagi. Betul. Jangan-jangan lagi di Lembang. Enggak semua. Enggak semua pohon hijau di Lembang. di Lembang ya. Bisa aja ini di Batu Karas. Sama juga. Wow, Jauh lagi. kepalaku di Batu Karas ya, jauh sekali. Siap, silakan laporannya Brigadir Cici. Ya, baik, terima kasih Afif dan Eiza. Detikers, mari kita update informasi terkait arus lalu lintas di sekitaran kawasan Kasablanka yang mana sore hari ini sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dan terlihat langsung tepat di belakang saya kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Kampung Melayu yang nantinya akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Tebet, juga yang akan mengambil jalur flyover untuk menuju ke arah Tanah Abang. Hingga sore hari ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, berbeda dengan arah sebaliknya yakni dari arah maksud kami dari arah Tanah Abang yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Melayu, ke arah Pancoran ataupun ke arah Matraman sendiri. Hingga saat ini telah terjadi penumpukan kendaraan di mana adanya perpadatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan perlu kami ingatkan kembali bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, terutama dari arah Tanah Abang yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Melayu ataupun ke arah Matraman sendiri, untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan Puri Kasablanka ataupun juga Mall Kota Kasablanka sendiri, dan juga bagi para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Serta antisipasi para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran flyover menuju ke arah Tanah Abang sendiri. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini juga kami himbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dengan selalu pada jalur yang benar demi menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara nanti. Dan bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta tetap pada prosedur lalu lintas yang benar demi kenyamanan bersama di jalan. Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Afif dan Eiza yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Brigadir Cici. Kayaknya memang udah macet sekali tuh ke arah Tebet tuh kan. Udah Namanya juga Jumat, Oh, iya. namanya juga tanggal muda, ya kan? Namanya juga lagi cerah. Pasti banyak yang habis ini langsung Friday night ngabisin isi rekeningnya, Isi rekeningnya. ya. Habis Sekali lagi terima gajian. kasih Brigadir Cici laporannya. Selamat bertugas, salam presisi. Macet sekali jalanan. Za. Iya, Sudah. baunya sih akan macet sih kayaknya ya. Masih tanggal ini tanggal Mau berapa? kemana? Mau lanjut kemana nih Friday night? Kerja. Kamu ulang tahun. Apa? Besok kali ya? Besok ya. Besok libur kan? Dilihat dulu hilalnya lah. Gila. Gunardi ulang tahun juga ya? Bukan, Gunardi mau traktiran makan-makan. Ih, happy birthdays. Atau enggak kalian kerja sama aja. Nah kita mau buat IO ya bang ya, Agun, Afif Gunadi. Oke guys, abis ini kita kita break dulu. Abis ini ada The Hat-Trick kesukaan Neza nih. Gila. Kesukaan Neza bang, anak Gue bola banget. Ngomongin transfer ya Za? Yoi, jangan sampai salah transfer Nah. karena biaya transfernya 2.500. 100. Kok akan dibukukan PPHTK. Kira mau bercanda apa? Udah ditunggu. Yang berarti kan kita back lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. 3 bulan.
Jahatre. Prit. Pelanggaran. Tapi lagi markir Iya jatuhnya. bener. Nadanya. Op gitu. Nah kita sudah kedatangan Mas Lukas Aditya selaku redaktur Tik Sport. Selamat sore Pak Selamat Lukas. sore Afif Farhan, selamat sore Eiza. Selamat sore. Nggak jadi nih, pindah sini. Oh iya tadi katanya mau Eiza narasumbernya. Aku. Gua sama Lukas wawancara kan. Kamu yang wawancara aku sama Mas Lukas dari Detik Sports. Tetap aku juga butuh bantuan ya. Iya pastilah, tenang aja, it's okay. Iya. Jadi emang dunia sepak bola saat ini Za, ini kita lagi bursa transfer musim panas. Betul. Jadi di bola itu ada transfer musim panas, transfer musim dingin. Ya kan. Nah kalau musim panas ini dari tanggal berapa Pak? 1 Agustus. Dari kemarin sih sebenarnya Kemarin akhir ya? musim sampai nanti awal musim. Agustus. Awal September. Iya, awal September. Oh, jadi ini waktunya tinggal 1 bulan lagi. Iya, buat jual beli pemain. Wow, biaya transfer 2.500 kalau BFast ya. Iya pakai Bifes. Kalau beda rekening, Tapi kalau beda transfernya bank 3 triliun. Gak apa-apa, tetap 6.000 ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa 3 triliun sama 6.000 rupiah. Iya, 6,5. Iya, 6.000 rupiah juga ya. Pak, kita masuk ke ini dulu nih, ke Arsenal mana nih. dulu? Yang pertama nih, Za. Kalau mau tanya soal Arsenal, Za, silakan Za. Arsenal ini kan selalu menjadi buah bibir. Ah, itu dia. Kan Karena ada lagunya, Apa Mata Indah Buah Bibir. Iya. Bola Bola pingpong padahal. Padahal kita di sepak bola ya. Dengan gocekan-gocekan yang terjadi termasuk juga hadirnya Gyökeres. Apakah hadirnya Gyökeres ini memang menjadi jawaban selama ini dan akhirnya menjadi sebuah pembuktian juga ketika dia ditaruh di lini terdepan tuh capcus gitu. Oke. Gini ya Isa, kemarin kan Arsenal nggak punya striker tengah ya, bahkan si Iya, karena kehilangan. Kai Havertz sampai dipaksa menjadi striker tengah, padahal dia sebenarnya bukan striker tengah. Nah ketika stoknya habis nih, mereka kemarin kehabisan bensin di perebutan gelar Liga Inggris dan itu udah terjadi 2 musim berturut ya. Nah karena itu kedatangan Gyökeres ini diharapkan bisa menjadi jawaban dari masalah lini depan Arsenal. Nah masalahnya kalau nggak ada pelapis lagi, jadi gimana nanti kalau misalnya Gyökeres cedera? Sementara pemain Arsenal kan kemarin banyak yang cedera. Ini aja udah Gabriel Jesus dan Bukayo Saka ya kemarin. Trossard juga cedera. Nah itu yang menjadi masalah sih kedalaman skuad. Nah besok Arsenal juga tampil di 5 ajang kan. Liga Champions sama Liga Domestik ada 4. Liga Inggris, Piala FA, Carabao Cup. 3. Ada 3. Nah itu yang menjadi tantangan buat Arteta. Gimana caranya agar bisa memanage menit bermain anak asuhnya agar bisa tampil optimal, nggak kehabisan bensin lagi di pertengahan musim atau akhir musim. Tapi bisa dibilang berarti dia jadi tulang punggung apa tuh maksudnya? Iya, someone to rely on dengan posisinya, dengan masuknya dia juga gitu. Ya nggak tahu juga kan nanti Gabriel Jesus pulih. Katanya mau dijual juga Pak Dan Yesus. katanya mau dijual. Nah, Ini baru beli baru masukin Gyökeres tapi Iya. Ya setelah mau dijual. Oh, tuker tambah. bisa. Nggak gitu ya. Jauh Arsenal. dekat 2000. Mahal loh, Mahal. 73 juta euro sudah Iya, termasuk iya. bonus untuk membuat Gyökeres ini masuk ke The Gunners. The Gunners, biasa 1 triliunan lah. Tapi Pak, apakah Gyökeres sebenarnya kan dia sebelumnya sempat di Brighton kan sama Coventry kan di Inggris. Dan dia di Sporting oke lah 2 musim terakhir oke. Tapi apakah bisa langsung nyetel atau dia masih butuh waktu untuk Ya itu menjadi beradaptasi? tantangannya kan. Semalam dia main kayaknya kan pas lawan yang Spurs ya? Tapi ya masih baru pertandingan pertama ya belum kelihatan. Hmm. Nah itu sih yang menjadi tantangan. Dia belum Premier League proven lah istilahnya. Nah karena itu secepat apa dia beradaptasi, ya besok ini tinggal 2 minggu ya 2 Liga minggu lagi. Inggris akan start. akan mulai. Dan pertandingan pertama langsung ketemu MU. Iya, Arsenal Wow. MU. Itu 17 Agustus jam Wow. setengah 11. Jadi boleh begadang tuh. Kan 18.000. 18.000. Oh iya, Yura Yunita udah pasti nonton tuh ya. Oh emang suaminya ya. Yura United ya. Lu mengerti apa yang Yura rasakan kan? Lumayan. Relate banget kan? Lumayan. Kita geser ke Liverpool Pak. Ke Liverpool ini kan Liverpool ini paling juga salah satu yang ini belanja kan, banyak belanja. Bahkan Isak juga katanya mau dibeli juga. Tapi Liverpool sudah ditinggal Luis Diaz. Apakah kehilangan Luis Diaz ini begitu berpengaruh atau mungkin dengan hadirnya Hugo Ekitike dengan yang tadi Isak mau masuk, apakah Liverpool lagi mulai pelan-pelan membangun lagi begitu Pak?
Liverpool kan setara di atas kertas dengan 2 pemain ya di lini depan. Satu Diogo Jota yang meninggal dan satu Luis Diaz yang pergi ke Bayern Munich. Ya. Nah, ini kalau cuma datengin Ekitike masih kurang nih strikernya, barisan depannya ya, makanya Isak mau nggak mau harus didatengin dari Newcastle kan. Tapi ya itu harganya mahal banget sih kayaknya. 120 juta pound, 2,6 120 juta triliun Zak. Beli orang loh Zak. Iya. Dan itu cuma untuk 1 musim kan? Oh enggak itu kontrak? Enggak, kontrak Oh. berapa musim. Biasanya Enam- 3 lah. bisa 5 musim Bisa tergantung 5 musim. kesepakatan sih. Tergantung kesepakatan ya. Ya. Oh, wow. Nah, masalahnya lagi sebenarnya Liverpool itu butuh menguatkan posisi lain di back tengah kan. Back tengah kemarin mereka sama Milan kena serangan balik 4 kali gol semua kan. Yang di pramusim di Hong Kong. Nah, apalagi si Virgil van Dijk itu udah di atas 30 tahun. Nah, itu udah mulai kelihatan lah dia kepayahan kalau harus mengejar pemain-pemain cepat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh Arne Slot. Sementara Ibrahima Konate kabarnya akan dibeli oleh Madrid dan itu Madrid juga butuh banget. Nah, kalau misalnya Ibrahima Konate cabut ya Liverpool harus belanja pemain lagi di lini belakang gitu, dan itu dengan sisa waktu sebulan ini harus cepet sih semuanya. Guehi itu belum deal apa? Mark Guehi yang dari Palace belum ya? Ya belum. Tapi Liverpool termasuk klub yang sering jual beli juga atau gimana nih dalam dunia transfer? Di musim ini pemain? anomali ya, karena memang dia beli banyak banget. Dan beli 6 pemain, 6-7 pemain dan udah habis Itu 3 hitungannya triliun. banyak banget gak sih? Lumayan Zak. Tapi gak sebaik Chelsea. Chelsea lebih banyak Zak. Chelsea kiper 9, backnya 14, terus penyerangnya ada 17 apa berapa gitu, banyak banget. Chelsea bisa bikin startup, bukan tim lagi, bikin startup Gun. bikin ini turnamen sendiri. Iya. Chelsea kan mereka. Kalau iring-iringan gak cukup tuh 2 bus. Wah iya lagi. Satu bis pariwisata yang gede Iya. bisa. Berarti anomali gimana Pak Liverpool Pak? Sebelumnya jarang belanja berarti? Jarang belanja ya kan, si pemiliknya yang dari Amerika itu Henry itu kan irit ya terkenalnya. Ya dia setelah menjual Joao Coutinho itu kah pemicunya dia belanja-belanja dengan lumayan mahal lah. Iya musim ini ya banyak banget. Tapi balik lagi juga soal Chelsea yang banyak belanja juga. Tapi kan jadinya worth it ketika kemarin menang Piala Dunia antar klub itu. Iya, worth Jadi it sih. kayak cukup apa ya? Membuktikan lah. Membuktikan kalau kayak ya kepake kok gitu. kedalaman pemain-pemain squadnya baru. kepake. Itu untungnya sih kalau punya squad gemuk ya. Jadi dia bisa Itulah untungnya rotasi. kalau uangnya banyak gitu. Jadi bisa rotasi kalau kita main di Iya. sini, ini aja yang main. Iya. Itu tapi juga bisa membuat ruang ganti jadi panas sih loh. Kenapa dia yang didaftarin, kenapa aku nggak didaftarin gitu juga. Nah itu pintar-pintarnya pelatih untuk melakukan manajemen. Chelsea juga katanya masih mau beli apa ya? Iya. Garnacho sama Xavi Simon ya? Xavi Simon dan satu lagi back yang dari Jadel Hato Jadel dari Hato. Ajax. Dari Ajax itu itu masih 3 lagi. Kalau Garnacho kayaknya dilepas sih ke Chelsea karena memang ada di dalam daftar jual MU kan. MU masih harus jual 4 pemain lagi. Garnacho, Tyrell Malacia, Anthony, Jadon Sancho. Nah ini yang disebut toksis kemarin kan sama Luke Shaw. Bom squad Itu. Ya. Dan ya MU kelihatan udah membaik sih di pramusim ini dengan pemain yang sama bahkan. Nanti kalau Benjamin Sesko masuk ya semoga lini depannya nggak sebapuk kemarin. Kemarin kan cuma 44 gol dalam 38 pertandingan yang akhirnya mereka finish ke 15. Jadi di awal musim langsung ketemu tuh ya Liverpool sama MU. MU Arsenal. Sorry. Di Arsenal kandangnya sama Arsenal. MU Kandang MU Arsenal 230. Seru. Lanjut. Tapi mau balik lagi ke Liverpool Apa nih? Apa nanya lagi Liverpool? Kayaknya Iza ada Reds banget ini. Iya. Walaupun aku blue ya sekarang ya. Tapi kan hatinya merah kalau dibuka ada bango di situ. Kan Liverpool bango. Masih Pak? Iya bango. Iya bango. Itu tuh binatang yang E-nya 3 ya? Hah? Sang bango iya. Sang bango. Gitu aja kita mah. E-nya 3 iya lagi. Totalnya di Liverpool ini ada 5 pemain yang berstatus first team players. Pertanyaannya apa nih? Udah nih gimana buatnya sih total 5 pemain? Ini maksudnya aja ya? Gimana iya, nih dengan adanya jumlah pemain yang cukup besar gitu ya, tapi yang musim lalu jadi tulang punggung timnya masing-masing kan baru dibeli nih. Apakah bakal langsung jadi skuad utama di Liverpool atau Pak? bahkan mereka nanti akan adu ego
Cerdas cermat sih. Oh, mending cerdas cermat kalau satu tim kerjasama. Kalau sama, Iya, itu dia. gitu. Ya itu nanti menjadi tugasnya Arne Slot gimana caranya untuk menaklukkan ruang ganti ya. Kalau misalnya ada pemain yang nggak puas ya gimana. Kalau misalnya harus menepikan satu orang penjelasannya bagaimana. Nah itu yang menjadi kunci sih nanti Arne Slot akan bagaimana di ruang ganti yang akan membuat Liverpool tampil bagus atau enggak gitu. Iya sih. Tapi ya kayaknya kalau mau salah nggak bakal digeser sih posisinya. Ya Mungkin di tengah kali menarik Pak ya. di tengah ya karena Karena ada Wirtz itu kan. Florian Wirtz sama kayaknya bakal bentrok sama Szoboszlai. Szoboszlai ya. Dan di belakang sih yang saya full back kanan sih siapa yang akan menjadi pengganti Trent Alexander-Arnold itu akan menarik. Dan Luis Diaz kan kemarin juga starter. Nah, siapa nih yang akan menjadi penggantinya? Apakah Hugo Ekitike akan langsung nyetel atau enggak? Atau yang Wirtz didorong ke kiri maju. Dan misalnya masih ada Gakpo ya, kalau di Gakpo itu juga masih ada. Pak kita ke La Liga Pak, nyebrang dikit nih. La Liga Real Madrid sepertinya udah selesai belanja ya. Masih semenjak- nyari back tengah kan? Oh masih back tengah. Sama Barca itu kemarin Rashford dipinjam. Rashford ya. Apakah Rashford bisa bersinar Pak di Camp Nou? Karena kalau kata Jules Koundé sih Rashford tuh dari hari pertama udah senyum mulu kerjanya. Apalagi dia kemarin sempat main oke kan di pramusim pas kan. lawan FC Seoul juga bagus kalau nggak salah. Nah Rashford ya sebenarnya dia pemain berkualitas sih. Di Inggris kan juga dulu langganan ya sebelum kemarin ngaco di MU. Yang mengganggu Rashford itu adalah di luar lapangan sebenarnya. Dia udah mulai nggak fokus kan kemarin di MU. Party dan sebagainya itu. Jadi ya kalau dia bisa fokus untuk ke lapangan aja dan nggak terganggu banyak yang di luar lapangan, sepertinya dia akan mulai bisa nyetel sih. Apalagi di Barcelona dia dapat teman-teman setim yang ya kualitasnya nggak usah diragukan lagi kan. Di lini tengah ada Frenkie de Jong, ada Gavi, ada Pedri. Di depan ada Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres. Ya harusnya dia bisa sih main maksimal di sana. Walaupun mungkin nggak ada jaminan skot utama ya. Iya. Karena kan posisi dia Rafinha banget kan di kiri kan. Dan mungkin ya karena Barca juga ada di 3 kompetisi kan. Di Copa del buat Rey, kedalaman La squad Liga ya. dan Liga Champions. Nanti tinggal siapa aja yang paling fit pasti akan main. Oke, itu. Kalau dari Italia Pak, Italia kayaknya adem anyem aja ya kalau misalnya bisa transfer. Iya kemarin Kevin De terakhir Bruyne doang lah ya. Kevin De Bruyne Itu juga sama- gratis. ya Jack Grealish sih yang masih ditunggu apakah jadi Oh iya, jadi ke Napoli ya. Napoli atau enggak. Sama Modric. Oh iya, Modric ke Modric. Milan. Itu juga gratis Gun. Udah tua juga. Iya. Banyak kan tua di Italia. Kenapa gratis? Karena kontraknya habis ya. Kontraknya habis dan Jadi kalau kontraknya habis dia udah free transfer. Klub gak dapet duit, dia gak dapet duit juga. Oh, terus dia pro bono. ya enggak. Nanti dia gabung ke tim, Oh. dapat Digaji. kontrak lagi. Di kontrak Oh. digaji. Jadi pindahnya aja yang enggak ada. Pindahnya. Oh, pindah nggak ada fee-nya. biaya transfernya. Gak ada biaya transfer ya. Oh. Yang menarik si Dusan Vlahovic sih. Oh Yang iya, di mau ke Juventus. Milan katanya. Ya, katanya sekarang terbaru mau ke Milan. Kemarin kan mau dijadikan alat tukar Juventus untuk mendapatkan Sancho. Jadon Sancho. Cuman ya itu masih belum juga terjadi. Tapi pasti ada kejutan ya. Yang, Pasti ada kejutan ya, yang gitu. patut dinanti Como sebenarnya. Mereka belanja kan kemarin ada yang belanja backnya Real Madrid. backnya Real Madrid iya dan Oh si Jacob Ramos ya? Iya. sama Velas yang dari Barcelona juga kan. Oh iya. Nah ini mereka sedang berusaha untuk mendatangkan Alvaro Morata dari Galatasaray. Nah, Padahal udah ada di Kopas. nah itu nanti juga ada pemain muda lagi yang diincar pemain depan tapi dari La Liga. Nah ini yang menarik karena Como kan kemarin tim promosi. Sekarang kayaknya ambisinya lebih. Iya, kemarin finish papan tengah lah dia. 10-an deh kalau 11 ya gitu. Nah itu yang menarik kita nantikan siapa lagi. Jay belum ada kabar lagi. Nah, Bang Jay gimana Bang Bang Jay kan kemarin diminatin Aston Villa sama Genoa. Bologna Oh, Bologna ya. Genoa juga kan. Nah, kita tunggu aja cuman 10 juta euro kan yang diminta oleh Venezia itu yang masih menjadi Wow. ganjalan sih. Kemahalan. Kalau Italia emang duitnya dikit-dikit Za, dibanding sama Inggris. Inggris tuh sekali belanja 50 juta euro. Italia tuh kayak 10 juta euro tuh masih mikir gitu. Kalau nggak minjem dulu, Pinjam dulu. Oh, pinjam ke siapa? minjem ke klub lain. Dipinjemin. Jadi yang nggak dijual. On loan, pemainnya dipinjemin. Oh. Terus tadi kalau nggak salah Iza juga mau nanya soal timnas U23 ya. Masih greget ya Za? Parah. Masih- Setelah masih- pertandingan terakhir kita bersama dengan Vietnam. Sedih banget ya Za ya. Enggak sih, aku kayak good job guys. Hmm. Iya. Nggak good sih, Za. Oke job. Well it's okay. Dinding pertahanannya tuh
cukup tebal walaupun juga tetap terbobol. Keren banget ya. Tapi tentunya juga harus ada evaluasi Evaluasi. gitu yang dilakukan juga. Apalagi sebetulnya takutnya tuh sebenarnya ini jumawa setelah pertandingan terakhir. Semifinal ya, lawan Thailand. Pada saat semifinal, kemudian juga mungkin menganggap Vietnam ini ya sama-sama lah pernah menjuarai juga nih liga yang sama juga gitu. Nah, gimana nih? Kenapa bisa terjadi kesalahan kemarin? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa permainannya nggak berubah kan setelah dari Filipina, bahkan dari lawan Filipina di pertandingan kedua itu kita kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan yang menumpuk pemain belakang di depan gawang. Nah kita memang unggul possession sih, cuman sayangnya operan-operan kita itu di daerah permainan sendiri antara back. Jadi misalnya udah ke depan nggak sampai sepertiga akhir, bahkan baru tengah lapangan maju sedikit, bingung mau dioper kemana karena pemainnya statis. Jadi gelandangnya itu nggak yang melakukan pergerakan bola tanpa bola, akhirnya buntu, semuanya udah ditutup jalurnya, balik lagi ke belakang. Ya memang possessionnya rata-rata 70% lebih selama 5 pertandingan, tapi ya progresi passingnya nggak ada yang ke daerah pertahanan lawan. Itu yang menjadi PR besar sih buat kita, karena kemarin itu ya patut diakui kualitas pemainnya yang 11 pemain utama dan di bangku cadangan itu kualitasnya Tidak merata ya. gapnya besar sekali. Nah itu yang menjadi PR kita sebelum kualifikasi Piala Dunia kan. Ya, Piala Asia. Piala Piala Asia. Asia 2026. Nah sementara di kualifikasi Piala Asia ini masyarakat Indonesia udah tinggi nih harapannya, karena kemarin kita sampai ke semifinal kan. Semifinal dan akhirnya finish keempat. Nah dengan pelatih baru Jalal Van den Berg kan harapannya kita juga bisa meraih prestasi yang sama meskipun tidak ada tiket ke Olimpiade, karena ini bukan sekaligus kualifikasi tiket ke Olimpiade. Nah besok harus dicari nih pemain tengahnya siapa ya, meskipun kemarin kita nggak full tim ya karena pemain-pemain yang masih bisa main di U23 seperti Marcelino, Ivar Jenner, Hubner dan Sturridge nggak main. Nah tapi kalau dibandingkan squad yang kemarin masih ada gap kualitas yang cukup jauh sih. Itu kualifikasi Piala Asia itu September ya Pak ya? September. Kita segrup sama Korea Korsel, Selatan, Macau sama Laos ya? Laos satu lagi ya. Dan itu nanti juara grup langsung ke putaran final, maksudnya langsung lolos. Dan nanti ada runner up ya Pak kalau nggak salah, 4 slot kalau nggak salah. Tapi balik soal timnas U23 Pak, bahkan kemarin ada yang bilang, maksudnya ya para pecinta sepak bola gitu, ini sebenarnya kita dikalahin Vietnam itu pakai taktik Sintayong loh, Za. Iya. Yang bertahan terus serangan balik gitu. Karena memang kemarin Vietnam tuh beneran mainnya di parkir bis banget gitu. Bis pariwisata lagi. Yang gede-gede. Iya. Apakah benar seperti itu Pak Lukas? Ya memang shape-nya kemarin permainan Vietnam memang seperti itu. Jadi ketika kita menyerang, dia membuat baris back yang 5 di depan gawang, 4 di tengah dan 1 orang doang yang di depan. Nah itu yang memang susah banget untuk ditembus oleh Indonesia karena memang benar-benar terorganisir. Dan memang Vietnam kemarin kan memang mengandalkan serangan balik kan lawan Indonesia dan cuma beberapa kali tapi berbahaya. Nah sialnya Indonesia ya itu detil kecilnya pas bola kedua di saat tendangan sudut corner. Itu lengah, jadi ya kita kalah. Nah Vietnam ini memang kemarin kita susah untuk menguasai bola, sekarang mereka lebih sabar. Dan pelatih Filipina itu benar bilang kalau Vietnam itu sabar untuk mencetak gol dan bisa memenangi pertandingan. Nah itu yang nggak diperhatikan oleh Indonesia. Nah tapi Van den Berg juga sempat kesel juga kan kemarin. Saya juga bingung pemain-pemain saya kenapa suka mengoper bola di belakang itu yang nah kemarin pas latihan gimana, itu kan juga menjadi pertanyaan sebenarnya kan. Iya Terus sih. gimana kans kita berarti sama Garuda Muda? Ya, Piala Asia lah pengen Piala terdekat Asia. ini, kualifikasi kansnya Pak. Bisa lolos nggak kita? Ya kalau kita lawan Macau dan Laos sepertinya akan menang. Cuma ya kalau misalnya lawan Korea Selatan ini yang menjadi PR karena gimana pun juga Korea Selatan tim kuat kan. Nah kalau misalnya imbang ya kita harus menang lebih besar dari Korea di 2 pertandingan lainnya. Nah, Faktor bisa atau gol enggak, berarti itu iya. ya. Nah besok itu ada 1 pemain lagi yang bisa main untuk
timnas U23 Oh, kan, yang Mauro ada Silvestria. Maruzia. Penyerang itu ya, Pak? Penyerang. Nah, sebenarnya PR-nya itu bukan di lini depan, Tapi tapi di lini tengah. Arkan Fikri, Arkan Kakak, Arkan Fikri, Tony Arkan Firmansyah, Tony Firmansyah. sama Robi Darwis. Nah, kita kurang di gelandang kreatif kan. Nah, memang kita mau memasang Erling Haaland pun, kalau gelandangnya nggak kreatif, ya kan nggak akan bisa mencetak gol karena ya Stuck ya. Dan kalau misalnya itu nggak dibenahi dan tidak menemukan pemain yang kredibel untuk menciptakan peluang, mengirimkan umpan-umpan yang tidak diduga pemain lawan dan pergerakan yang nggak kenal lelah untuk membuka ruang, ya sama aja gitu. Mau siapapun strikernya, mau Jens Raven, mau Hoki Caraka, Susah mau sih. Ramadan Sananta akan susah untuk membongkar pertahanan lawan. Terakhir Pak, ini soal SEA Games 2025. Ini kan pelatihnya kayaknya Indra Safri tunjuk ya? Ya, tapi masih belum pasti. Masih belum pasti ya? Kalau misalnya sampai Indra Safri lagi, apakah Coach IS bisa ngebawa pulang emas lagi Pak? Dengan timnas U22-nya? Kalau sekarang dengan Vietnam yang menunjukkan performa cukup baik kemarin, berat sih. Bahkan kita lawan Filipina aja kemarin kesusahan. Iya. Dan Filipina juga menunjukkan perkembangan yang bagus kan. Dengan banyak pemain keturunannya mereka yang main di Liga AS, yang Di Jerman juga ada. Jerman juga ada. Itu mereka menunjukkan proses yang bagus. Bahkan Indonesia aja nggak bisa nyetak gol kok lawan Filipina. Iya sih. Tapi peluang pasti ada kan Peluang Pak? pasti ada. Ya itu pelangnya besar atau kecil itu. Iya. Iya. Cukup berat lah Ya, berarti cukup ya. berat. Ya apalagi Thailand kemarin kita juga kebobolan lebih dulu dan beruntung bisa mencetak gol balasan Sama menang penalti. dan menang penalti ya. Nah, itu yang menjadi PR sih sebenarnya. Apakah Indra Safri bisa? Ya ada peluang, cuman besar atau kecil kita nggak tahu. Oke, siap. Thank you Tergantung Pak Lukas. nanti persiapannya gimana sih. Iya ya. Menarik. Mepet Berarti lah, Pak. pertandingan terdekat untuk Indonesia. Akan ada Piala Kemerdekaan kan bulan iya. ini yang Piala U17 Antar timnas klub ya, U17 tapi? enggak timnas U17 yang sedang bersiap untuk ke Piala Dunia U17 Oh. tahun ini juga. Nah, nanti akan melawan Panama, Afrika Selatan sama satu lagi. Brazil. Bukan. Bukan Brazil. Satu lagi lupa. Ah. Nah, itu udah ada 3 tim yang akan berpartisipasi. Salah satunya Afrika Selatan. Afrika Selatan. Oke. Afrika Selatan itu yang akan menjadi lawan-lawan Indonesia ya. Semoga nanti kita bisa meraih hasil bagus lah. Kalau misalnya nggak meraih hasil bagus, kita mendapatkan gambaran Iya. kalau besok lawan tim-tim Piala Dunia itu akan seperti ini. Jadi kita bisa nggak kaget lah main di Qatar Betul. akhir tahun ini. Betul. Thank Sip. you Pak Lukas, kalau gitu Sama-sama. ditunggu Terima kasih. artikel-artikel lainnya lagi di Detik Sport Pak. Iya. Saya juga nulis sih. Masih lanjut. Masih lanjut habis ini. Habis ini kita Tapi sebelum lanjut. closingan Iza katanya mau ngasih tahu apa dulu Za? Iya, dikabarkan juga bahwa baru Detikers nih ya? baru sekali tadi terupdate di jam 17.15 waktu Indonesia bagian Barat bahwa ada kereta api Argo Bromo Anggrek ini Surabaya Pasar Turi yang menuju ke Gambir ini mengalami anjlok di stasiun Pagaden Kabupaten Subang. Dari video yang beredar juga, jadi memang ada beberapa gerbong kereta yang anjlok keluar dari rel. Saat ini masih diselidiki juga, masih dicari tahu juga penyebabnya seperti apa dan bagaimana kondisi di jalan. Tapi mudah-mudahan tidak ada korban jiwa juga ya, Detikers ya. Mudah-mudahan juga bisa segera teratasi, bisa segera Bisa normal kembali. Iya, beroperasi kembali. Kemudian juga yang penumpangnya juga bisa dievakuasi juga biar bisa cepat kembali ke tujuannya juga. Mudah-mudahan sih nggak ada korban jiwa di sini ya. Info saja bisa dicek di Detik Jabar. Betul, tapi mungkin juga karena adanya tragedi ini juga kejadian ini juga kayaknya mungkin Detikers yang akan pulang atau menuju ke kota mana gitu yang lintasannya sama kayaknya akan mengalami delay Gangguan, nih ya. Iya. Pasti gitu. Ini Mohon bersabar, ini ujian. betul ya. Baiklah begitu, mudah-mudahan gak apa-apa ya. Terima kasih banyak Detikers yang juga sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sore tadi. Kita libur dulu ini weekend. Mas Lukas ngabisin uang gajian mau ngapain? Mau kemana? Atau mau ngapain? Jalan-jalan sih kayaknya akhir pekan. Jalan-jalan ya Iya. ke Panama. Jauh. Ragunan. Dari Panama ke Ragunan gak apa-apa, yang iya. penting healing ya. Iya, udah gitu Tujuannya sama. nggak diajak lagi ibunya. Kan Pak Nama kan. Oh Bunya, iya benar Bu Nama juga. nggak diajak. Itu negara pasti cowok-cowok semua tuh. Pak Nama iya. Tapi ada juga negara yang ibu-ibu semua. Bulgaria.
Oh iya bener. Kalau negara yang jarang ceweknya? Nggak tahu. Sri Lanka. Oh. Istrinya langka kan. Negara yang nggak pernah hilang. Negara yang nggak pernah hilang? Gak tau gue. Bagus. Apaan Gun? Jangan garing ya Gun. Jangan garing Gun, apaan Gun? Apa Kan Gun? ada. Kanada. Oh, Kanada. Iya, bisa. Oh, Iya, iya. Oh. negara yang dikira laki-laki. Oh man. Oh, man. man. Oh man. Iya, iya, Dikira iya. laki-laki. Oh man. Ya udah yuk. Boleh. Udah ya? Nggak Lagi mau mikir lagi. nggak? Closing enggak? Enggak, apa mikir gak? Gue takutnya dia mikir ntar nih. Enggak. Negara dua perempuan. Apa? Negara dua perempuan. Negara dua perempuan? Apa? Dua perempuan. Iya. Gak tahu Gun. Italia, Ita sama Lia. Wah. Amerika juga Amerika. Kita Amalia lagi. Ya udah atuh. Udah ya Gun ya? Udah ya, udah 5:30 nih, oke. Makasih banyak Kritikers sekali lagi yang juga sudah nonton. Happy weekend. Kita akan kembali lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Happy